Bagaimana jika seorang pria yang selama hidupnya selalu dianggap sampah, tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk mengulang seluruh hidupnya? Di dunia tempat para penyihir menentukan bakatnya berdasarkan warna mana, ia adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki warna sama sekali. Tidak punya kekuatan, terus dipandang rendah, bahkan hanya bisa menjadi seorang porter di dalam dungeon milik adiknya sendiri. Namun semua itu berubah ketika ia bertemu sosok yang seharusnya tidak pernah bisa dikalahkan. Di ambang kematiannya, ia justru mencuri kemampuan milik Dewa Ruang dan Waktu, lalu kembali 7 tahun ke masa lalu. Kini, pria yang dulu tidak memiliki apapun membawa seluruh pengetahuan dari masa depan, serta sebuah kemampuan mengerikan yang memungkinkannya mencuri skill milik siapapun yang ia sentuh. Dan sejak saat itu, takdir dunia pun mulai berubah. 10 tahun yang lalu, sebuah peristiwa misterius mengubah dunia hanya dalam semalam. Tepat di atas langit Tokyo tiba-tiba muncul sebuah kastil raksasa dalam posisi terbalik. Kemunculannya membuat seluruh warga panik karena tidak seorang pun yang tahu benda apa yang sedang melayang di atas kepala mereka. Namun, keanehan itu ternyata baru permulaan. Karena di saat yang bersamaan, dungeon pun mulai bermunculan di berbagai wilayah Jepang. Dan sejak hari itulah sebagian manusia membangkitkan kekuatan yang disebut mana. Orang-orang yang dianugerahi bakat sebagai penyihir mulai memasuki dungeon untuk memburu monster. Selain memperoleh kekuatan, mereka juga mendapatkan kekayaan, ketenaran, dan menjadi sosok yang dihormati masyarakat. Di dunia ini bakat seorang penyihir ditentukan oleh warna mana yang dimilikinya. Kebanyakan penyihir hanya memiliki satu warna, sedangkan penyihir yang memiliki 2 warna mana sangatlah langka. Salah satu di antaranya adalah Kurosaki Kai, sang penyihir dengan mana merah dan biru yang dikenal sebagai Raja Ungu. Saat Kai sedang menghadapi seekor iblis di dalam dungeon, dan ia menyadari lawannya tidak memiliki jalan untuk melarikan diri, ia langsung mengaktifkan skill tombak iblis dan melemparkannya tanpa ragu. Hingga serangan itu menghantam tepat sasaran dan membuat sang iblis tumbang seketika. Setelah mengambil drop yang ditinggalkan monster tersebut, Kai justru melemparkannya ke arah seseorang yang sejak tadi hanya berdiri termenung di sudut ruangan, lalu menyuruhnya agar lebih memperhatikan keadaan sekitar dan segera mengambil barang itu. Orang tersebut adalah kakaknya sendiri, Kurosaki Rei. Berbeda jauh dengan Kai yang telah mencapai level 89 dan menjadi salah satu penyihir terkuat, Rei hanyalah penyihir level 1 yang bahkan tidak memiliki warna mana sama sekali. Di dunia ini orang seperti dirinya dikenal sebagai penyihir tanpa warna. Sebuah keberadaan yang sangat langka, sekaligus dianggap sebagai pecundang yang tidak memiliki bakat. Namun meski terus dipandang rendah, Rei sama sekali tidak berniat menyerah. Ia masih berharap suatu hari nanti kemampuannya akan bangkit. Karena itulah selama ini ia tetap mengikuti kelompok adiknya sebagai porter, membawa perlengkapan sekaligus mengumpulkan hasil buruan, sambil menggantungkan harapan kecil bahwa suatu saat dirinya juga bisa menjadi penyihir sungguhan. Tak lama kemudian, tim raid itu akhirnya tiba di depan sebuah pintu raksasa. Melihat ukurannya, semua orang langsung menyadari bahwa mereka telah sampai di ruang bos. Perjalanan yang begitu lancar membuat sebagian besar anggota tim yakin bahwa pertarungan terakhir ini tidak akan terlalu sulit. Namun begitu pintu terbuka, suasananya langsung berubah. Di tengah ruangan telah berdiri sesosok makhluk yang memancarkan aura mengerikan. Namanya adalah Kronos, sang dewa ruang dan waktu. Yang membuat semua orang semakin waspada, level makhluk itu sama sekali tidak dapat terbaca. Meski begitu, Kai tetap melangkah maju dengan penuh percaya diri. Ia menganggap bos di hadapannya tidak lebih dari monster kuat seperti biasanya. Tanpa membuang waktu, Raja Ungu itu langsung melepaskan skill Demon Slain andalannya ke arah Kronos. Namun sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Kronos hanya membuka sebuah ruang kecil di sampingnya sambil mengeluarkan sebilah pedang. Lalu dengan satu ayunan sederhana, ia berhasil menangkis seluruh serangan Kai tanpa menunjukkan sedikit pun kesulitan. Pemandangan itu membuat Kai membeku. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana serangan andalannya bisa dipatahkan dengan begitu mudah. Bahkan ketika Kronos hanya menatap ke arahnya, tatapan itu saja sudah menghasilkan tekanan yang begitu luar biasa, membuat tubuh Kai seolah tidak mampu bergerak. Dan sesaat kemudian satu serangan dari sang dewa langsung menjatuhkannya. Seluruh anggota tim sontak membelalak. Penyihir yang selama ini dijuluki Raja Ungu ternyata dapat dikalahkan hanya dengan satu serangan. Sementara Rei hanya bisa terpaku. Ia bahkan belum sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Anggota tim lainnya kemudian memilih melarikan diri keluar dari ruang bos. Tetapi sayangnya, usaha mereka tidak membuahkan hasil karena seluruh anggota tim juga ikut diserang hingga tewas. Saat melihat Rei terjatuh ke lantai dengan wajah penuh keterkejutan, sang dewa justru tertawa kecil sambil mempertanyakan apakah Rei benar-benar hanyalah seorang penyihir tanpa warna. Mendengar ucapan tersebut, Rei perlahan mengepalkan tangannya. Ia sadar dirinya memang lemah, namun karena ia belum mencapai apapun dalam hidupnya, ia menolak menyerah di tempat ini. Jadi meski dengan tubuhnya yang gemetar, Rei mengambil pedangnya lalu berdiri kembali menghadapi Kronos.
Keberanian itu justru membuat sang dewa merasa tertarik. Menurutnya cukup menghibur melihat seseorang yang bukan siapa-siapa berani berdiri di hadapannya, terlebih lagi seorang penyihir tanpa warna. Namun Kronos sama sekali tidak berniat mengampuninya, ia hanya tertarik ingin menguji seberapa besar tekad Rey. Lalu tanpa memberi Rey kesempatan untuk bereaksi, serangan berikutnya langsung dilepaskan ke arahnya. Serangan itu menghantam Rey dengan telak. Perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh hingga ia sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan. Dan dalam sekejap, tubuhnya sudah terkapar di hadapan Kronos. Namun setelah melihat Rey tumbang begitu mudah, Kronos justru bergumam bahwa dirinya mungkin sudah bertindak terlalu berlebihan. Sesaat kemudian ia mengaktifkan kekuatan waktu, membuat tubuh Rey kembali ke kondisi sebelum menerima serangan tadi. Rey hanya bisa tertegun saat seluruh lukanya lenyap begitu saja seolah tidak pernah terjadi. Ia bahkan sempat bertanya-tanya apakah dirinya baru saja disembuhkan. Tetapi sayangnya itu bukanlah belas kasihan. Kronos kemudian kembali mengangkat tangannya, dan kali ini ia melepaskan sebuah serangan yang jauh lebih mengerikan. Gelombang api raksasa langsung memenuhi ruangan. Sambil tertawa sang dewa mengatakan bahwa ia akan memberi Rey sedikit waktu untuk berpikir. Lalu ia ingin melihat bagaimana seorang manusia tanpa warna akan menghadapi api keputusasaan miliknya. Di tengah kobaran api yang terus mendekat, Rey memaksa dirinya untuk tetap tenang. Pandangannya kemudian tertuju pada sebilah pedang milik Kronos yang tertancap tidak jauh di belakangnya. Ia sadar serangan biasa tidak akan mampu melukai dewa tersebut. Tetapi jika pedang itu memang milik Kronos, mungkin hanya senjata itulah yang bisa menembus pertahanannya. Tanpa ragu Rey langsung berlari menerobos gelombang api itu sambil menggenggam pedang di tangannya. Bahkan tidak peduli meski seluruh tubuhnya mulai terbakar oleh panas api yang luar biasa, Rey terus melesat ke depan dengan tekad pantang menyerah. Sementara Kronos yang memperhatikannya hanya berdiri diam, hingga sesaat kemudian pedang itu berhasil ditusukkan tepat ke dada sang dewa. Awalnya Rey mengira serangannya berhasil, namun Kronos justru tertawa, lalu ia kembali menggunakan kemampuan memutar waktunya. Dan dalam sekejap, semua yang baru saja terjadi menghilang begitu saja. Rey kembali ke posisi sebelum menusukkan pedang, sementara luka di tubuh Kronos lenyap tanpa bekas. Sang dewa bahkan memuji usaha Rey, menganggap semua itu sebagai hiburan yang cukup menarik. Mendengar ucapan tersebut, Rey perlahan menjatuhkan pedangnya lalu berlutut di lantai. Semua yang ia lakukan ternyata tidak mengubah apapun. Sebesar apapun pengorbanannya, Kronos selalu bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Hingga sampailah ketika keputusasaan mulai menguasainya, tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul tepat di hadapannya. Sistem mendeteksi keberadaan dewa waktu dan ruang. Segel skill hitam berhasil dilepaskan. Bahkan belum sempat Rey memahami maksud pemberitahuan itu, notifikasi berikutnya kembali bermunculan. Skill tambahan berhasil diperoleh, dan skill drain berhasil didapatkan. Lalu begitu muncul pemberitahuan berikutnya setelah skill drain diaktifkan, disinilah Rey benar-benar dibuat terkejut. Skill putar balik milik Kronos berhasil dicuri. Kali ini Kronos mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi sebelum sang dewa sempat bertindak, Rey langsung mengaktifkan kemampuan yang baru saja ia curi. Hingga dalam sekejap, ruang dan waktu di sekelilingnya mulai retak. Melihat hal itu, Kronos akhirnya kehilangan ketenangannya. Dengan wajah marah, ia berteriak mempertanyakan bagaimana mungkin seorang manusia biasa berani mencuri kekuatan miliknya. Namun semuanya sudah terlambat. Karena tepat ketika sistem kembali memberikan satu pemberitahuan terakhir, yaitu proses regresi akan segera dieksekusi. Seketika waktu pun mulai bergerak mundur. Gelombang energi hitam di sekitar Rey telah berubah menjadi pusaran yang menelan dirinya, membawa pemuda itu kembali menuju masa yang telah ia pilih. Namun sesaat sebelum Rey membuka matanya, bayangan seorang pria misterius muncul di pikirannya sambil berkata, "Karena aku tidak cukup kuat untuk mengalahkan Kronos sang dewa ruang dan waktu, aku akan mempercayakan skill drain ini kepadamu. Jika itu kau, aku yakin kau pasti bisa mengalahkan Kronos." Setelah melihat kemunculan sosok misterius yang tidak dikenalinya, kini Rey telah terbangun di ruang kamarnya dengan pikiran yang masih dipenuhi kebingungan. Ia bertanya-tanya apakah semua kejadian itu cuma mimpi. Tetapi begitu pandangannya beralih ke arah cermin, fakta bahwa wajahnya tampak lebih muda telah membuat dirinya benar-benar terkejut. Ditambah lagi ketika ia melihat kastil terbalik yang melayang di langit masih berwarna putih, padahal kastil itu seharusnya berwarna hitam pekat hingga kemarin. Rey benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingat kastil terbalik tersebut memang masih berwarna seputih susu pada 7 tahun yang lalu. Tapi seiring waktu, warnanya perlahan berubah menjadi hitam pekat hingga pintu kastilnya mulai terbuka. Ingatan tentang pertarungan melawan Kronos sang dewa ruang dan waktu kembali membanjiri pikiran Rey. Ia masih dapat merasakan keputusasaan itu begitu jelas, sampai akhirnya ia berhasil mencuri skill memutar balik waktu milik sang dewa tersebut. Untuk memastikan semua itu, Rey segera mengambil ponselnya dan melihat tanggal yang tertera di layar, hingga dugaannya langsung terbukti. Ia benar-benar telah kembali 7 tahun ke masa lalu. Pandangannya kemudian kembali beralih ke cermin. Wajah yang lebih muda itu semakin meyakinkannya bahwa semua ini bukan mimpi.
Jadi ia langsung membuka jendela status miliknya untuk memastikan kebenarannya sekali lagi. Di situ terlihat kemampuan putar balik waktu sudah tidak ada lagi, karena telah digunakan untuk melakukan regresi. Namun masih ada satu skill yang tersisa, yaitu skill Drain. Melihat kemampuan itu masih berada di dalam daftar, Ray benar-benar merasa lega. Selama 10 tahun hidupnya, ia bahkan tidak pernah berhasil memperoleh satu pun skill. Kini hanya dengan satu kemampuan saja, ia tahu masa depannya sudah mulai berubah. Sementara ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya, dan Ray langsung menyadari bahwa hari ini adalah hari ujian penyihir. Sesaat kemudian ia sudah berada di kantor pusat Asosiasi Penyihir yang berada di depan stasiun Tokyo. Tempat ini merupakan lembaga nasional yang bertugas mengawasi para penyihir, sekaligus mengatur seluruh aktivitas penjelajahan dungeon. Saat melangkah masuk, Ray memperhatikan sekeliling dan menyadari bahwa gedung ini terlihat jauh lebih baru dibandingkan yang ia ingat. Tentu saja ini masuk akal, karena sekarang ia masih berada 7 tahun di masa lalu. Namun lamunannya mendadak terhenti ketika dua orang menghampiri Ray sambil memanggilnya sebagai si tanpa warna. Mereka adalah Oike dan Goto, dua bawahan yang selalu mengikuti Kurosaki kayak adiknya. Saat Goto merangkul Ray sambil bercanda, apakah ia akan mengikuti ujian penyihir lagi? Oike langsung mencibirnya dengan mengatakan, sebanyak apapun Ray mengikuti ujian, penyihir tanpa warna tetap takkan pernah menjadi sosok yang berarti. Ray yang mendengarnya tidak membantah sedikit pun. Ia tahu ucapan mereka memang benar. Di kehidupan sebelumnya, ia sudah berkali-kali mengikuti ujian yang sama, tetapi hasilnya tidak pernah berubah. Namun meski demikian, ia tetap tidak menyerah pada mimpinya untuk menjadi seorang penyihir. Karena tidak ingin melayani ejekan mereka lebih lama, Ray langsung melepaskan tangan Goto, lalu meminta mereka agar berhenti mengganggunya sebelum ia berjalan meninggalkan mereka. Di sisi lain terlihat pengawas ujian sekaligus penyihir peringkat B Hinata Reina yang sedang memeriksa berkas para peserta. Begitu melihat Ray datang lagi, Hinata hanya menghela napas panjang. Menurutnya jika Ray terus memaksakan diri mengikuti ujian seperti ini, suatu hari nanti ia benar-benar bisa kehilangan nyawanya. Namun Ray hanya tersenyum kecil sembari mengatakan bahwa kali ini semuanya akan berjalan baik. Tak lama kemudian, mereka pun telah tiba di lokasi ujian. Hinata sempat menawarkan penjelasan mengenai aturan tes. Tetapi Ray menolaknya, karena ia sudah mengetahui syarat ujian itu dengan sangat baik. Begitu melewati portal, Ray langsung mengingat tujuan tes kali ini. Ia hanya perlu mengumpulkan 3 batu mana yang dijatuhkan goblin untuk dinyatakan lulus. Bagi penyihir biasa, ujian ini sebenarnya sangat mudah. Namun Ray tahu, kali ini semuanya tidak akan berjalan sesuai seharusnya. Dan benar saja, baru beberapa saat setelah memasuki dungeon, firasat buruknya langsung menjadi kenyataan. Seekor goblin bertudung merah dengan level 37 telah muncul tepat di hadapannya. Melihat monster yang seharusnya tidak mungkin berada di dungeon level 1, Hinata langsung terkejut. Ia segera menghunus pedangnya sambil berteriak menyuruh Ray melarikan diri, sedangkan dirinya akan maju menghadapi monster tersebut. Ray yang mendengarnya hanya bisa menggertakkan gigi. Ia masih mengingat kejadian ini dengan sangat jelas. Di kehidupan sebelumnya, Hinata bertarung mati-matian hanya untuk memberinya kesempatan kabur. Dan akibat pertarungan itu, Hinata mengalami luka yang begitu parah, hingga terpaksa mengakhiri karirnya sebagai penyihir. Ray yang menyadari semua itu terjadi karena dirinya yang terlalu lemah. Kali ini ia tidak akan membiarkan masa depan buruk itu terjadi lagi. Jadi tepat ketika goblin bertudung merah bergerak mendekat, Ray langsung melemparkan sebuah belati ke arahnya. Bahkan meski belati tersebut memang berhasil ditepis dengan mudah, tetapi tujuan Ray sejak awal bukan untuk melukainya. Seperti yang sudah ia ketahui, monster itu memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kapasitas fisiknya. Karena itu ia langsung melompat ke depan dan menghantam wajah goblin tersebut dengan sebuah pukulan keras untuk menguji sebuah skill yang baru saja ia peroleh. Hingga ketika sang goblin semakin marah dan bersiap menyerang balik, saat itulah tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga, seolah ada sesuatu yang baru saja direnggut darinya. Sebuah notifikasi sistem kemudian muncul di hadapan Ray, memberitahukan bahwa skill peningkatan tubuh milik lawan berhasil dicuri dan status fisiknya telah meningkat. Melihat pemberitahuan itu, kini Ray mulai memahami cara kerja skill drain miliknya. Ia bukan hanya mampu mencuri kemampuan lawan, tetapi juga dapat menggunakannya sebagai miliknya sendiri. Lalu dalam sekejap, sebuah tebasan langsung membelah tubuh goblin hingga ia tidak mampu bangkit lagi. Kemudian Ray berkata, jika aku bisa mencuri skillnya, maka monster tersebut tidak lebih dari seonggok daging biasa. Di sisi lain, Hinata benar-benar sulit mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Ia segera menghampiri Ray dan menanyakan, bagaimana seorang penyihir tanpa warna bisa mengalahkan monster level 37 hanya dengan satu pukulan. Ray hanya tersenyum canggung. Untuk saat ini, ia sama sekali tidak berniat menceritakan keberadaan skill miliknya. Karena itu, ia hanya menjawab bahwa semuanya terjadi karena kebetulan. Jawaban tersebut tentu saja membuat Hinata semakin kesal. Namun ia memilih mengesampingkan hal itu, mengingat kemunculan monster level tinggi di dungeon ujian jauh lebih penting untuk segera dilaporkan kepada asosiasi.
Saat Hinata hendak membatalkan ujian, Rei justru melihat sebuah batu mana yang terjatuh dari tubuh goblin yang telah dikalahkannya. Kemudian ia segera mengambilnya sembari mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan 2 batu mana lagi. Hinata yang mendengarnya sontak langsung memarahi Rei. Menurutnya, sekarang bukan saatnya memikirkan ujian. Namun belum selesai ia berbicara, beberapa goblin lain mulai bermunculan dari balik lorong. Melihat mereka, Rei justru tersenyum tipis. Monster-monster itu datang di saat yang sangat tepat. Hingga begitu para goblin menyerbu, Rei langsung menghancurkan mereka semua hanya dengan satu serangan. Melihat pemandangan itu, Hinata kembali terdiam tanpa mampu berkata apa-apa. Sementara Rei dengan santai mengambil 2 batu mana yang terjatuh, lalu bertanya apakah ia boleh membawa semuanya. Beberapa saat kemudian, mereka telah kembali ke markas besar Asosiasi Penyihir. Hinata akhirnya menyerahkan lisensi penyihir kepada Rei. Saat kartu itu berada di tangannya, Rei hanya bisa memandanginya dalam diam. Rei ingat di kehidupan sebelumnya ia membutuhkan waktu 10 tahun sebagai porter sebelum akhirnya berhasil memperoleh benda kecil tersebut. Tetapi setelah mendapatkan kesempatan mengulang hidupnya, ia akhirnya benar-benar berhasil menjadi seorang penyihir. Di tengah rasa harunya, Hinata mengingatkan Rei agar melihat informasi mengenai penukaran batu mana. Material yang dijatuhkan monster itu bukan hanya menjadi bukti hasil perburuan, tetapi juga merupakan sumber energi bernilai tinggi yang dapat dijual kepada Asosiasi Penyihir. Setelah menerima lisensi penyihirnya, Rei langsung melihat rincian hadiah yang akan ia terima dari hasil ujian tadi. Awalnya ia mengira nilainya tidak akan seberapa. Namun begitu ia melihat jumlah 3 juta yen yang tertera, sontak matanya langsung membelalak dan ia sampai memastikannya sekali lagi, apakah dirinya tidak salah lihat. Melihat reaksinya, Hinata hanya tersenyum lalu menjelaskan bahwa hadiah sebesar itu memang pantas diberikan, karena monster yang berhasil dikalahkan Rei adalah goblin bertudung merah. Sekali lagi Rei masih sulit mempercayainya. Selama 10 tahun menjadi porter, ia bahkan tidak pernah membayangkan seorang penyihir bisa memperoleh uang sebanyak itu hanya dari satu perburuan. Lalu begitu Hinata tertawa sembari mengatakan, jika Rei terus berkembang seperti sekarang, penghasilannya di masa depan pasti akan jauh lebih besar. Rei yang mendengarnya tiba-tiba teringat sesuatu. Kemudian ia menyampaikan sebuah permintaan kepada Hinata. Tidak berselang lama setelah itu, Rei sudah berada di depan portal sebuah dungeon yang telah dipesan atas namanya sendiri. Mengingat di kehidupan sebelumnya hal seperti ini bahkan tidak pernah ia capai, tentu membuatnya sangat bersyukur karena sekarang ia bisa memasuki dungeon seorang diri. Dan ia pikir mungkin saja dirinya bisa mengubah takdirnya ke arah yang lebih baik. Namun sayangnya ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari mana warna biru langsung mencengkeram tubuhnya. Rei segera menoleh dan mendapati Goto bersama Oikedaichi yang sudah berdiri di belakangnya. Mereka mempertanyakan keberanian Rei yang berniat memasuki dungeon sendirian. Menurut mereka, seorang penyihir tanpa warna sama sekali tidak pantas melakukan hal semacam itu. Namun Rei tetap tenang saat ia menjelaskan bahwa dirinya telah lulus ujian penyihir. Dengan lisensi yang baru saja diperoleh, ia memiliki hak untuk memasuki dungeon solo. Tetapi Goto tidak percaya begitu saja. Sementara Daichi langsung mencengkeram kepala Rei sambil menyuruhnya menunjukkan skill yang Rei miliki. Mendengar itu, Rei kemudian mulai menganalisis lawannya. Ia tahu kemampuan Daichi adalah tangan mana, sebuah teknik yang memadatkan mana menjadi tangan raksasa untuk menangkap musuh. Selain itu, Rei juga sadar bahwa peningkatan tubuh yang ia curi dari goblin bertudung merah belum tentu cukup untuk melepaskan diri. Namun ia sudah memiliki rencana. Rei langsung saja menghentakkan kakinya ke tanah, lalu melompat dan menghantam wajah Daichi dengan sundulan keras, hingga hidung pria itu langsung berdarah. Dan pada saat yang sama, sebuah notifikasi sistem muncul. Skill tangan mana berhasil dicuri. Setelah kemampuan itu berpindah tangan, cengkeraman tangan mana yang menahan Rei langsung lenyap. Daichi dan Goto hanya bisa menatap dengan wajah bingung penuh keterkejutan karena tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Sementara Rei yang tidak ingin membuang kesempatan itu, ia langsung mengaktifkan tangan mana yang baru saja dicurinya dan membalikkan keadaan. Kini giliran Daichi yang dicengkeram kuat hingga tubuhnya tidak mampu bergerak. Keringat dingin langsung mengucur dari wajah Daichi. Ia benar-benar tidak menyangka, seorang yang tidak punya warna seperti Rei telah membangkitkan sebuah skill. Goto yang melihat rekannya terdesak, dengan segera ia langsung mengaktifkan skill bola api di tangannya untuk menyerang Rei. Namun Rei juga langsung mengaktifkan skill peningkatan tubuh ekstrim, hingga serangan bola api itu dihancurkan begitu saja. Lalu tanpa memberi kesempatan Goto bereaksi, Rei segera melayangkan satu pukulan keras yang membuat tubuhnya terpental menghantam dinding. Pemandangan itu membuat Daichi jadi semakin terkejut dan sulit mempercayai apa yang ia lihat. Rei kini bukan hanya memiliki skill tangan mana, tetapi juga kemampuan penguatan tubuh. Dan begitu melihat dua skill berbeda digunakan secara bersamaan, mereka mulai bertanya-tanya, apakah Rei adalah tipe penyihir dengan dua warna mana? Namun Rei hanya menarik napas pelan, lalu ia langsung mengaktifkan skill bola api yang berhasil ia curi dari Goto, sembari berkata, tentu saja aku masih punya satu warna lagi. Saat melihat pemandangan tersebut, Goto benar-benar kehilangan kata-kata.
Ia belum pernah mendengar ada penyihir yang memiliki 3 warna. Dan setelah Ray mengarahkan bola api di tangannya untuk ia lempar ke arah Goto, dengan nada penuh intimidasi, Ray pun bertanya kepada kedua lawannya, apa mereka masih ingin melanjutkan pertarungan? Mendengar itu, Goto dan Daichi hanya saling berpandangan untuk beberapa saat. Hingga pada detik berikutnya, keduanya langsung melarikan diri sambil memohon agar Ray memaafkan mereka. Saat melihat mereka kabur, Ray akhirnya menghela napas lega. Namun ia sadar masalahnya belum selesai. Selama ini dirinya selalu dianggap sebagai anjing peliharaan oleh Kai, adiknya sendiri. Dan jika adiknya tersebut mengetahui bahwa Ray tiba-tiba membangkitkan skill, kemungkinan besar ia akan langsung mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun mengingat saat ini ada ancaman lain yang jauh lebih mengkhawatirkan, yang mana jika menyesuaikan waktu di kehidupan sebelumnya, tak lama lagi akan muncul Red Dungeon yang sangat berbahaya. Karena itulah ia memutuskan untuk mengabaikan semua urusan lain dan memusatkan perhatian pada satu tujuan, yaitu meningkatkan level secepat mungkin. Ray kemudian langsung memasuki portal dungeon yang ada di hadapannya. Di sepanjang jalan, Ray kembali mengingat pengetahuan yang ia miliki. Level memang menjadi dasar kekuatan setiap penyihir. Karena semakin tinggi level seseorang, maka semakin besar pula mana dan skill yang bisa dikuasai. Namun menurut Ray, ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kemampuan mengendalikan mana. Belum lama memasuki dungeon, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi tepat di depannya. Dari balik kepulan asap muncul seorang penyihir api dengan level 38. Ray segera membentuk bola api miliknya. Lalu begitu penyihir api tersebut juga mulai menyiapkan serangannya, Ray langsung menyadari satu hal. Meskipun menggunakan teknik yang sama, perbedaan level tetap menghasilkan kekuatan yang sangat berbeda. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, lawannya langsung melepaskan rentetan bola api. Ray membalas dengan serangan yang sama. Beberapa bola api saling bertabrakan di udara, tetapi masih ada beberapa yang lolos dan melesat ke arahnya. Ray yang menyadari sepertinya ia tidak mungkin bisa menang jika terus bertarung dari jarak jauh. Dengan cepat ia langsung menerjang ke depan untuk memperkecil jarak dengan musuhnya. Karena berdasarkan pengalaman yang ia miliki, tidak peduli setinggi apapun level seorang penyihir, pasti selalu ada celah sesaat setelah mereka selesai melepaskan skill. Bahkan meski celah itu hanya berlangsung sekitar 2 detik, Ray tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sehingga akhirnya, ia berhasil menghantam wajah lawannya dengan satu pukulan penuh tenaga, membuat penyihir itu terpental jauh ke belakang. Lalu setelah sistem memberitahukan bahwa Ray berhasil mencuri skill bola api milik lawannya, penyihir api itu segera bangkit dan kembali mencoba menggunakan kemampuannya. Namun wajahnya langsung berubah bingung saat ia menyadari skill itu sama sekali tidak bisa diaktifkan. Jadi tanpa membuang kesempatan, Ray langsung melepaskan bola api yang baru saja ia curi untuk membakar lawannya. Hingga ia berhasil mengalahkan penyihir itu dan membuatnya naik level sebanyak 4 kali. Sejak saat itu, Ray terus menjelajahi setiap sudut dungeon sambil menghabisi seluruh monster yang menghadangnya. Pengalamannya terus bertambah sedikit demi sedikit. Hingga setelah cukup lama bertarung, ia akhirnya menghentikan langkahnya untuk memeriksa status miliknya. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Kini level Ray telah mencapai 27. Namun Ray sama sekali tidak merasa puas cuma sampai di situ saja. Ia tahu betul bahwa semakin tinggi level seseorang, semakin sulit pula meningkatkan level berikutnya. Jadi jika ingin segera menembus level 30, ia tidak bisa terus memburu monster biasa. Melainkan ia membutuhkan lawan yang jauh lebih kuat. Berbekal pemikiran itu, Ray kembali melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tiba di bagian dungeon paling dalam. Di hadapannya kini berdiri sebuah pintu raksasa yang menjadi jalan menuju ruang bos. Tanpa ragu, ia mendorong pintu tersebut perlahan. Dan benar saja, sosok yang menunggunya di balik pintu bukanlah monster biasa. Seekor iblis kerangka level 45 telah berdiri di tengah ruangan, ditemani beberapa imp level 30 yang mengelilinginya. Perbedaan level mereka memang terpaut sangat jauh, namun Ray tidak sedikit pun berniat mundur. Karena selama ia masih bisa mencuri kemampuan lawannya, pertarungan ini belum tentu berakhir dengan kekalahan. Kesempatan pertama pun langsung ia ambil. Dengan skill penguatan tubuh, Ray segera melesat dan menghantam sang bos menggunakan tinjunya. Tetapi tepat sebelum pukulannya mengenai sasaran, sebuah penghalang mana tiba-tiba muncul dan menahan seluruh serangannya. Ray kemudian segera melompat mundur sambil mengerutkan dahinya. Dugaan terburuknya ternyata memang benar. Yang mana selama penghalang itu masih aktif, ia takkan pernah bisa menyentuh tubuh sang bos. Dan tanpa melakukan kontak langsung, maka kemampuan mencuri skill miliknya juga tidak akan bekerja. Iblis kerangka itu kemudian mulai meraung keras dan langsung melesat ke arah Ray dengan kecepatan tinggi. Namun beruntung Ray masih sempat menghindar. Lalu ia berencana untuk mencuri skill monster imp yang terbang di atasnya agar bisa menghancurkan pertahanan iblis kerangka itu. Tanpa membuang waktu, Ray segera melompat dan langsung menghantam monster imp dengan tinjunya. Hingga ia berhasil mencuri skill Ice Needle milik monster tersebut. Kemudian setelah Ray melancarkan serangan bola api kepada monster imp tadi,
Dengan cepat, ia juga langsung mengaktifkan skill Ice Needle yang baru saja ia dapatkan untuk menyerang salah satu monster lainnya hingga tumbang seketika. Tetapi pertarungan masih jauh dari selesai. Yang mana ketika Ray mendarat tepat di hadapan iblis kerangka, iblis itu mulai menggunakan kemampuannya untuk memanggil monster imp lain, lalu monster itu langsung melesat terbang ke arah Ray. Namun alih-alih panik, Ray justru menganggap ini sebagai kesempatan yang bagus untuk menambah poin experience-nya setiap kali ia berhasil menumbangkan lawan. Dan alhasil, kini level Ray telah naik sekali lagi ke level 28. Tapi kejutan yang menunggunya ternyata belum berhenti hanya sampai di situ saja. Karena tepat ketika notif sistem kembali muncul memberitahukan bahwa jumlah mana yang dapat dikontrol telah mencapai nilai yang dibutuhkan. Tiba-tiba muncul pemberitahuan bahwa skill sintesis telah terbuka, sesuatu yang sudah Ray tunggu-tunggu sejak tadi. Iblis kerangka itu sekali lagi melepaskan raungan keras untuk mengintimidasi Ray. Namun Ray tidak gentar sedikit pun, sebaliknya ia justru fokus mengaktifkan skill bola api dan skill Ice Needle secara bersamaan. Lalu dengan mengaktifkan skill sintesis yang baru saja ia peroleh, pada saat itulah sebuah kemampuan baru mulai tercipta dari gabungan skill bola api dan skill Ice Needle. Dan dalam sekejap, Ray langsung melompat ke hadapan iblis kerangka untuk melancarkan serangan menggunakan skill baru yang ia beri nama Fire Lance. Bahkan meski iblis kerangka itu telah mengaktifkan penghalang terkuatnya, kali ini Ray mampu menghancurkannya dengan mudah, hingga ia berhasil menembus pertahanan lawan dan mencuri skill mana barrier miliknya. Lalu tanpa memberi ruang sedikit pun bagi lawannya untuk memulihkan diri, dengan cepat Ray langsung mengaktifkan skill penguatan tubuh dan kembali melancarkan serangan Fire Lance untuk menusuk tubuh iblis kerangka itu. Hingga kobaran api merah melahap tubuhnya sampai lenyap tanpa menyisakan apapun, selain sebuah batu mana yang jatuh menggelinding ke lantai. Sesaat setelah pertarungan berakhir, sistem kembali memunculkan beberapa notifikasi naik level. Pengalaman yang diperoleh dari pertarungan itu telah membuat level Ray melonjak drastis mencapai level 33. Kini ia benar-benar memahami betapa luar biasanya skill sintesis. Kemampuan itu mampu menggabungkan beberapa skill menjadi serangan yang jauh lebih kuat. Jadi tidak heran jika teknik seperti ini umumnya baru bisa digunakan oleh penyihir yang telah mencapai sekitar level 30. Namun hasil yang ia dapatkan dari pertarungan tersebut ternyata bukan hanya itu saja. Sistem kembali memunculkan notifikasi baru yang menjelaskan bahwa syarat level yang dibutuhkan telah tercapai, dan batas skill yang dapat dipertahankan dari hasil pencurian telah meningkat. Dari yang awalnya hanya 3 skill saja, kini ia bisa mempertahankan 5 skill curian. Setelah pertarungan melawan bos dungeon berakhir, kini Ray telah kembali ke markas asosiasi penyihir sambil membawa seluruh batu mana hasil buruannya. Awalnya ia mengira semuanya akan berjalan seperti biasa. Namun begitu hasil penyerbuannya diperiksa, ekspresi Hinata langsung berubah. Gadis itu menatap tumpukan batu mana di hadapannya dengan mata membelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Terlebih lagi, mengingat batu mana itu berasal dari iblis kerangka yang seharusnya mustahil ditaklukkan dengan mudah. Dan sekarang level Ray juga telah melonjak hingga level 33 hanya dalam waktu 1 hari. Fakta itu membuat Hinata benar-benar kehabisan kata-kata. Namun Ray hanya tertawa kecil, ia mencoba merendahkan hasil tersebut dan mengatakan bahwa semuanya mungkin hanya karena keberuntungan. Jawaban tersebut justru membuat Hinata semakin curiga. Menurutnya, jika seseorang mampu menembus level di atas 30 hanya dalam sehari, itu sama sekali tidak bisa lagi disebut keberuntungan. Sementara ketika Hinata menyampaikan, jika level Ray terus meningkat seperti ini, maka Ray sudah bisa naik menjadi penyihir peringkat B. Seseorang yang tidak diharapkan tiba-tiba muncul dan menolak mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Orang itu adalah Kurosaki Kai. Dengan nada meremehkan, ia mempertanyakan apakah kakaknya itu benar-benar akan dipromosikan menjadi penyihir peringkat B. Ia yakin pasti telah terjadi suatu kesalahan dalam penilaiannya. Ucapan tersebut tentu membuat Ray jadi kesal, tetapi Kai sama sekali tidak mempedulikannya. Ia justru berbalik menatap Hinata sembari mengatakan, bagaimana bisa penyihir tanpa warna yang bahkan tidak mampu menggunakan satu skill pun, malah akan dipromosikan menjadi peringkat B. Lalu setelah Hinata menjawabnya dengan tegas, meskipun Ray memang belum resmi menjadi penyihir peringkat B, tapi dia berhasil mengalahkan goblin tudung merah, bahkan menumbangkan iblis kerangka seorang diri. Jawaban tersebut sontak membuat tatapan Kai berubah tajam, seolah ia sedang memastikan apakah cerita itu benar-benar masuk akal. Dan tanpa memberikan peringatan sedikit pun, Kai langsung melayangkan sebuah pukulan keras kepada Ray, hingga menimbulkan gelombang kejut yang membuat semua orang di sana refleks menoleh ke arah mereka. Namun siapa sangka, ternyata pukulan kuat sang Raja Ungu itu justru mampu ditahan oleh Ray dengan skill penghalang miliknya. Hinata yang melihat kejadian tak terduga itu, sontak ia langsung berteriak menghentikannya sebelum situasi semakin memanas. Tetapi meskipun Kai memang sempat menghentikan serangannya setelah ia memastikan bahwa Ray memang telah membangkitkan sebuah skill, kebenaran itu justru membuat Kai semakin tidak ingin mengakuinya. Karena itulah ia memutuskan untuk membuktikan semuanya sendiri dengan sebuah pertarungan.
Mendengar keputusan tersebut, Hinata langsung panik dan mencoba memperingatkan Kai bahwa markas asosiasi bukanlah tempat untuk bertarung. Namun Kai sama sekali tidak menghiraukan peringatan itu. Menurutnya, jika Rei benar-benar berhasil mencapai peringkat B dengan kemampuannya sendiri, maka tidak akan ada masalah untuk membuktikannya sekarang juga. Sambil menatap Rei dengan tajam, Kai mempertanyakan apakah seluruh pencapaian yang didengarnya hari ini hanyalah kebohongan. Untuk sesaat, Rei hanya mengepalkan tangannya sebelum menjawab pertanyaan Kai. Tapi setelah ia menyadari, bahkan jika dirinya menghindari tantangan itu sekarang, Kai tetap akan memaksanya bertarung. Akhirnya Rei telah memantapkan tekadnya dan langsung menerima tantangan tersebut tanpa sedikit pun keraguan lagi. Sesaat kemudian ketika mereka sudah berada di arena pelatihan markas asosiasi penyihir, Rei terus memikirkan satu hal. Ia tahu lawan yang akan dihadapinya berada di level yang jauh berbeda, jadi ia harus tetap waspada apapun yang terjadi. Bahkan meskipun saat ini ia sudah mencapai level 33, kapasitas mana yang dimilikinya hanya cukup untuk menggabungkan 3 skill dasar dalam satu rangkaian. Sementara Kai yang berada di level 50 dan memiliki jumlah mana yang lebih besar, jelas dia mampu menggunakan hingga 5 kombinasi skill sekaligus. Biasanya penyihir dengan peringkat lebih rendah pasti akan kalah jika melawannya secara langsung berdasarkan angka itu saja. Namun karena Rei sudah punya rencana, di sini ia langsung mengaktifkan skill Ice Needle miliknya untuk melancarkan serangan pertama. Lalu setelah Kai juga segera mengaktifkan skill bola api untuk melawan serangan Rei. Saat itu keduanya langsung melepaskan serangan masing-masing, hingga memicu ledakan besar yang menutupi seluruh pandangan dengan kepulan asap. Awalnya Kai mengira bahwa Rei masih berada di balik kepulan asap tersebut. Namun pada detik berikutnya, Kai sontak dikejutkan dengan Rei yang kini melesat cepat ke arahnya sambil mengaktifkan skill penguatan tubuh. Kai yang melihat warna kuning dari skill tersebut, ia benar-benar tak menyangka kalau Rei adalah pengguna 2 warna mana. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, tepat setelah Rei bergumam setelah Kai menggunakan skill keempatnya, seharusnya Kai hanya memiliki 1 skill mana yang tersisa. Saat itu Rei juga langsung mengaktifkan skill sintesis untuk mengkombinasikan skill berwarna merah dan biru hingga membentuk sebuah tombak. Namun meskipun pemandangan itu memang sempat mengejutkan Kai, karena ia baru tahu kalau Rei sebenarnya adalah pengguna 3 warna. Nyatanya Kai tidak gentar sedikit pun di hadapan serangan kombinasi Rei. Sebaliknya ia justru memperlihatkan senyum seringai, lalu ia hanya perlu menggunakan 1 skill bola api untuk menghadapi serangan Rei. Akibat benturan kedua serangan itu langsung membuat Rei terpental jauh ke belakang. Ia benar-benar tak menyangka kalau skill sintesis 2 warna miliknya telah dikalahkan hanya dengan skill dasar seperti itu. Kemudian setelah Kai mengatakan kepada Rei, pantas saja kau sombong, ternyata kau bisa menggunakan skill dari 3 warna. Sembari mempersiapkan serangan berikutnya, Kai ingin menegaskan satu hal yang tidak terbantahkan, bahwa ia berada di level yang berbeda dengan Rei. Serangan demi serangan terus Kai lancarkan ke arah Rei menggunakan skill bola api miliknya, hingga membuat Rei bersusah payah untuk menghindari serangan itu. Bahkan meski Rei sekali lagi mencoba menyerang balik menggunakan skill sintesis tombak api yang melesat cepat ke arah Kai. Lagi-lagi Kai hanya perlu menggunakan skill bola api tingkat dasar untuk menghancurkan serangan Rei. Bola api tersebut terus melesat ke arah Rei, hingga memaksanya segera memasang penghalang mana untuk menahan serangan Kai. Namun sayangnya, ternyata pertahanan itu hanya mampu bertahan sesaat. Karena pada detik berikutnya, penghalang mana milik Rei juga ikut dihancurkan hingga pecah berkeping-keping, membuat tubuh Rei kembali terpental ke belakang. Melihat kakaknya yang semakin tak berdaya, Kai tampak menyeringai sebelum ia menyuruh Rei untuk menundukkan kepalanya jika masih ingin dimaafkan karena sudah berani menantang dirinya. Ucapan tersebut sontak membuat Rei terdiam. Ia tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa kemampuan maupun kapasitas mana yang dimilikinya memang masih berada jauh di bawah Kai. Bahkan untuk sesaat, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah menyerah sekarang justru menjadi pilihan yang paling masuk akal. Namun karena hatinya menolak untuk diperlakukan sebagai budak adiknya lagi, akhirnya Rei kembali bangkit dengan tekad yang lebih mantap dibanding sebelumnya. Apapun yang terjadi, ia tidak ingin terus hidup di bawah bayang-bayang adiknya. Melihat Rei yang tetap memilih bangkit, telah membuat Kai menganggap pertarungan ini bukan lagi sekedar duel biasa. Sorot matanya berubah tajam saat ia menegaskan kepada Rei. Jika memang itu yang Rei inginkan, maka ia tidak punya pilihan selain menunjukkan kekuatan penuhnya. Di sini terlihat Kai yang langsung melepaskan mana dalam jumlah besar saat ia mengaktifkan skill overclock, di mana itu adalah sebuah kemampuan yang mengonsumsi mana dalam jumlah besar, hingga penggunanya bisa melipat gandakan kapasitas kontrol mana secara bersamaan untuk sementara waktu. Lalu saat Kai juga mengaktifkan 10 skill bola api yang melayang di sekelilingnya. Pemandangan itu telah membuat Rei memahami alasan mengapa Kai diakui sebagai yang terkuat. Karena dengan kemampuan tersebut, Kai memang berada di level yang berbeda dibandingkan raja lainnya. Namun alih-alih merasa gentar, Rei justru semakin menunjukkan keseriusannya untuk mengalahkan Kai.
Lagi pula, ia memang sudah menunggu Kai menggunakan skill tersebut. Tanpa ragu, Ray langsung melesat ke arah Kai untuk memperkecil jarak di antara mereka, lalu ia segera melompat tinggi ke udara. Kai yang melihat tindakan Ray, ia justru tertawa. Menurutnya, melompat di tengah rentetan serangan seperti itu sama saja dengan mencari jalan menuju kekalahan. Dan di saat itu juga, seluruh bola api milik Kai langsung berubah arah dan memburu Ray dari segala sisi. Namun tepat sebelum hujan serangan itu mengenainya, Ray segera mengaktifkan skill mana hand yang berbentuk sebuah tangan raksasa untuk mencengkram lantai di dekat Kai berdiri. Pemandangan itu kembali membuat Kai terkejut. Kai sama sekali tak menyangka kalau Ray masih memiliki mana yang cukup untuk menggunakan skill lain. Sementara di saat perhatiannya teralihkan, Ray justru memanfaatkan mana hand tersebut sebagai pijakan. Ia menarik tubuhnya dengan keras melewati seluruh hujan bola api, sebelum akhirnya muncul tepat di belakang Kai. Kemudian begitu kedua kakinya menyentuh lantai, Ray langsung memutar tubuhnya dan menghantam wajah Kai dengan satu pukulan penuh tenaga, membuat tubuh sang Raja Ungu itu terpental keras menghantam lantai. Sementara pada saat yang sama, sebuah notifikasi juga muncul di hadapan Ray. Skill Overclock berhasil dicuri. Ray yang melihat notifikasi tersebut, akhirnya ia bisa bernafas lega. Sebab sejak awal target utamanya memang bukan mengalahkan Kai hanya dengan satu serangan, melainkan ia ingin merebut kemampuan terkuat milik adiknya. Pertarungan itu masih jauh dari kata selesai. Kai perlahan kembali berdiri sambil menyeka darah di sudut bibirnya. Tatapannya kini dipenuhi amarah, kemudian mana merah dan biru kembali berkumpul di kedua tangannya. Namun kali ini Kai tidak melepaskan kedua kekuatan itu sebagai dua skill yang berbeda, melainkan ia mulai menyatukannya hingga membentuk sebuah tombak berwarna ungu yang ia sebut Demon's Lance. Begitu melihat teknik tersebut, ekspresi Ray langsung berubah. Ia sama sekali tidak menyangka Kai telah berhasil mencapai tingkat sintesis setinggi itu. Dan belum sempat Ray menyusun strategi untuk mengatasinya, skill Demon's Lance pertama sudah lebih dulu melesat ke arah Ray hingga ia nyaris tidak sempat menghindar. Bahkan tanpa memberi Ray kesempatan untuk bernafas, Kai juga langsung mengaktifkan dua skill Demon's Lance dalam waktu bersamaan. Kemudian rentetan serangan itu terus menghujani Ray hingga memaksanya mundur sedikit demi sedikit, sampai membuatnya tersudutkan di dinding arena pertarungan itu. Tetapi karena Ray masih belum menyerah, dengan cepat ia langsung melancarkan serangan skill Fire Lance untuk menghadapi serangan Kai berikutnya, hingga benturan kedua skill tersebut memicu ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh arena. Sementara Ray yang tidak mampu bertahan, tubuhnya justru kembali terhempas ke dinding sekali lagi. Sesaat kemudian ketika Ray memaksakan dirinya untuk kembali berdiri, Kai langsung mengatakan kepadanya, "Inilah alasan mengapa semua orang memanggilnya Raja Ungu. Itu bukan hanya sekedar gelar, melainkan bukti nyata bahwa dirinya memang berada di puncak para penyihir." Ray yang mendengarnya tidak membantah sedikit pun. Ia tahu, skill Demon's Lance memang berada jauh di atas kemampuan yang dimilikinya sekarang. Namun justru di tengah kondisi paling terdesak itulah, sebuah kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan perlahan mulai muncul di benaknya. Pandangan Ray kemudian tertuju pada kedua tangannya. Sejak awal pertarungan, ada satu hal yang terus mengganjal pikirannya. Selama ini ia selalu berhenti pada sintesis dua warna. Bukan karena tidak memahami caranya, melainkan karena kapasitas mananya memang tidak pernah cukup untuk melangkah lebih jauh. Tetapi sekarang situasinya sudah berbeda. Skill terkuat milik Kai telah berada di tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, Ray langsung mengaktifkan overclock yang baru saja berhasil ia curi, hingga ledakan mana kembali memenuhi seluruh arena. Melihat teknik andalannya digunakan oleh orang lain, Kai sontak membelalakan mata. Ia bahkan tidak percaya kemampuan itu benar-benar bisa direbut. Sementara pada saat yang sama, sebuah notifikasi kembali muncul di hadapan Ray. Efek overclock berhasil menggandakan kapasitas kontrol mana. Dan karena syarat yang dibutuhkan akhirnya telah terpenuhi, skill sintesis hitam berhasil terbuka. Tulisan itu membuat Ray terdiam sejenak. Kemudian ia langsung mengalirkan seluruh mana yang dimilikinya ke kedua tangan, dimulai dari mana merah, mana biru, lalu disusul mana kuning. Hingga ketiga warna mana tersebut perlahan saling bertemu sebelum akhirnya melebur menjadi satu. Namun hasil yang tercipta benar-benar berada di luar dugaan. Energi sihir yang muncul adalah kobaran api hitam pekat yang memancarkan aura mengerikan, membuat udara di sekelilingnya seolah ikut berubah. Pemandangan itu kembali membuat Kai kehilangan kata-kata. Sementara Ray yang memperhatikan kobaran api di tangannya, akhirnya memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari. Seumur hidup, semua orang selalu mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki bakat sebagai penyihir merah, biru, maupun kuning. Padahal kenyataannya mereka semua salah. Bukan karena Ray tidak memiliki bakat, melainkan karena sejak awal ia memang bukan seorang penyihir tiga warna. Ray adalah penyihir hitam. Kesadaran itu seolah menjawab seluruh pertanyaan yang selama ini membebaninya. Namun karena Kai sama sekali tidak memberi Ray kesempatan untuk menikmati momen tersebut. Dengan ekspresi yang mulai diliputi kepanikan, ia kembali menggunakan skill Demon's Lance sambil berteriak menjauhlah. Tetapi Ray tetap tidak bergeming.
Hingga tepat saat skill Demon's Lance itu melesat ke arahnya, kobaran api abisal di tangan Ray langsung menyambut serangan Kai, membuat api hitam itu melahap seluruh Demon's Lance milik Kai tanpa menyisakan sedikit pun. Untuk pertama kalinya, Kai benar-benar dipenuhi kepanikan. Tanpa ingin memberi Ray kesempatan menyerang, Kai buru-buru mencoba menciptakan serangan berikutnya. Namun sayangnya kali ini ia sudah terlambat, karena Ray telah berada tepat di hadapannya dan langsung melepaskan api abisal untuk menyerang Kai, hingga memicu ledakan dahsyat yang kembali mengguncang seluruh arena. Dan beberapa saat kemudian ketika debu perlahan mulai menghilang, akhirnya sosok Kai terlihat telah terkapar di lantai. Melihat lawannya yang sudah tidak lagi mampu berdiri, seluruh tenaga Ray seolah ikut menghilang, hingga ia perlahan menjatuhkan kedua lututnya ke tanah sambil mengembuskan napas panjang. Pada akhirnya, ia benar-benar berhasil mengalahkan kakaknya. Sementara ketika sebuah jendela sistem kembali muncul, memberitahukan bahwa skill api abisal berhasil diperoleh melalui skill sintesis hitam. Dari sisi pintu arena yang perlahan terbuka, Hinata segera masuk untuk memastikan keadaan Ray. Rasa penasarannya telah membuat Hinata ingin bertanya, skill apa yang sebenarnya baru saja Ray gunakan. Tetapi Ray hanya terdiam sejenak. Ia sadar setelah pertarungan sebesar itu, tidak mungkin lagi baginya untuk menyembunyikan kenyataan. Karena itulah Ray perlahan mengangkat tangannya dan kembali mengalirkan mana hitam tersebut di hadapan Hinata. Kemudian ia menjelaskan inilah kekuatan skill hitam. Pemandangan itu langsung membuat Hinata membeku. Ia belum pernah melihat mana dengan warna seperti itu sebelumnya. Bahkan jika dugaannya benar, berarti Ray mungkin menjadi penyihir hitam pertama yang pernah muncul di dunia. Namun alih-alih merasa bangga, Ray justru mengajukan sebuah permintaan. Ia bertanya apakah kemampuan ini benar-benar wajib dilaporkan kepada asosiasi penyihir. Karena jika masih memungkinkan, ia ingin merahasiakannya untuk sementara waktu. Permintaan itu membuat Hinata sedikit kebingungan. Menurutnya, Ray justru sedang menyia-nyiakan kesempatan yang sangat besar. Melihat Ray masih belum memahami maksud ucapannya, Hinata kemudian mulai menjelaskan. Selama ini penyihir terkuat dari setiap warna selalu mendapat gelar raja. Dan jika benar belum pernah ada penyihir hitam sebelumnya, maka mulai hari ini Ray otomatis akan diakui sebagai sang raja hitam. Mendengar penjelasan itu, Ray hanya tampak terdiam sambil merenung. Baginya sebesar apapun gelar yang diperoleh, semua itu tidak akan membuat levelnya meningkat secara tiba-tiba. Jadi untuk saat ini, ia masih belum tertarik, karena jauh lebih penting daripada sebuah julukan, dirinya masih harus menjadi lebih kuat. Pikiran itu terhenti ketika pandangannya tanpa sengaja tertuju pada tubuh Kai yang masih terbaring di arena. Hingga Ray pun bertanya pelan apakah adiknya akan baik-baik saja. Lalu setelah Hinata menjawab, seharusnya seorang raja seperti dia akan segera sembuh, meski dengan luka separah itu. Tiba-tiba suara notifikasi terdengar hampir bersamaan dari ponsel mereka, membuat ekspresi Hinata seketika berubah setelah membaca isi pemberitahuan tersebut. Sebuah dungeon baru telah muncul di pintu masuk barat Taman Ikebukuro, dan level yang diperkirakan adalah 70. Sementara ketika Hinata masih terpaku menatap laporan itu, wajah Ray justru perlahan berubah serius. Karena ia ingat bahwa dungeon tersebut adalah dungeon yang sangat berbahaya di kehidupan sebelumnya. Di dalam ingatannya, saat itu para raja penyihir masih berada di sekitar level 50, hingga tidak ada seorang pun yang mampu menaklukkan dungeon Ikebukuro sampai waktu penaklukannya habis. Namun karena pada masa itu dunia bahkan belum mengetahui bahwa dungeon yang dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan dungeon break. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dungeon Ikebukuro telah menjadi tragedi besar yang mengguncang seluruh Tokyo, di mana semua monster yang ada di dalamnya mulai menyerang ke dunia luar, mengakibatkan kehancuran parah dan merenggut ribuan nyawa. Setelah mengingat kembali masa depan yang pernah dilihatnya, Ray perlahan mengepalkan tangan. Kali ini ia tidak akan membiarkan tragedi yang sama terulang. Jadi tanpa ragu sedikit pun, Ray langsung menoleh ke arah Hinata sambil mengatakan bahwa dirinya akan menaklukkan dungeon Ikebukuro itu sendiri. Hinata yang mendengarnya sontak ia langsung memperingatkan Ray. Menurutnya bahkan meskipun Ray memang memiliki kemampuan yang luar biasa, dungeon dengan level di atas 50 tetap terlalu berbahaya. Terlebih lagi, asosiasi penyihir hanya mengizinkan penyihir peringkat A yang bisa memasuki dungeon seperti itu. Namun penjelasan itu justru membuat Ray merasa sedikit lega. Karena selama dungeon tersebut belum mengalami dungeon break, berarti ia masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Jadi Ray akhirnya memutuskan akan mengikuti ujian kenaikan rank berikutnya, dan ia bertekad akan mencapai rank A sebelum dungeon break terjadi. Ucapan Ray tersebut sontak langsung mengejutkan Hinata. Namun mengingat kemampuan yang baru saja diperlihatkan pemuda itu di arena, ia akhirnya mengakui bahwa target seperti itu memang bukan sesuatu yang mustahil. Hanya saja, masih ada satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Mengingat setiap peserta yang ingin mengikuti ujian peringkat A diwajibkan menyelesaikan dungeon peringkat B bersama sebuah party. Maka dalam waktu 1 minggu, Ray harus menemukan rekan satu tim, kemudian menaklukkan dungeon peringkat B sebelum akhirnya bisa mengikuti ujian tersebut.
Tidak berselang lama setelah obrolan itu selesai, kini Rey baru menyadari masalah yang selama ini ia lupakan. Bukan soal kekuatan ataupun level, melainkan mencari orang yang bersedia berada dalam satu tim dengannya. Saat membuka aplikasi pencarian party di ponselnya, hampir semua tanggapan yang muncul justru bernada meremehkan. Mereka mempertanyakan mengapa harus menerima penyihir tanpa warna ke dalam kelompok mereka. Melihat semua tanggapan itu, Rey akhirnya mengerti kalau kabar tentang identitasnya ternyata sudah menyebar kemana-mana. Padahal waktu yang dimilikinya hanya tinggal 1 minggu, sementara menaklukkan dungeon peringkat B seorang diri jelas bukan pilihan yang realistis. Rey hanya bisa mengembuskan napas panjang sambil memikirkan jalan keluarnya. Namun di tengah kebingungan itu, perhatiannya tiba-tiba tertuju pada keributan kecil yang terjadi tidak jauh darinya. Di sana terlihat seorang perempuan yang sedang memarahi anggota partinya sendiri di depan banyak orang. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya menerima gadis tersebut karena mendengar kalau gadis itu merupakan pengguna 2 warna. Namun setelah melihat kemampuannya secara langsung, menurutnya gadis itu sama sekali tidak berguna. Sementara gadis tersebut hanya mampu menundukkan kepala sambil terus meminta maaf, berharap masih diberi satu kesempatan lagi. Melihat pemandangan itu, Rey tiba-tiba menghentikan langkahnya. Karena entah mengapa, perlakuan yang diterima gadis itu telah mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu, saat semua orang juga memandang rendah dirinya sebagai seorang penyihir tanpa warna. Namun keadaan justru semakin memburuk, ketika perempuan itu kembali mengatakan bahwa gadis bernama Ichino tersebut hanyalah beban bagi tim mereka. Rey yang mendengar nama itu sontak langsung membelalak, sebab nama Ichino terasa sangat familiar di dalam ingatannya. Jika sejarah tidak berubah, gadis yang sedang dimarahi itu suatu hari nanti akan dikenal sebagai Ratu Merah, serta menjadi salah satu penyihir terkuat di Jepang. Karena itulah Rey sama sekali tidak menyangka kalau sosok sehebat itu ternyata pernah diperlakukan serendah ini. Suasana kemudian kembali berubah menjadi semakin berat ketika Ichino memohon agar dirinya tidak dikeluarkan dari party. Apalagi karena seluruh biaya pengobatan adik perempuannya bergantung pada penghasilannya sebagai penyihir. Sehingga jika kehilangan kelompoknya sekarang, ia tidak akan sanggup lagi membayar semua biaya tersebut. Mendengar alasan itu, perempuan tersebut akhirnya memberikan satu kesempatan terakhir. Ia meminta Ichino membuktikan kemampuannya dalam penyerbuan dungeon berikutnya. Namun jika kembali gagal, maka tidak akan ada lagi tempat baginya di dalam party tersebut. Dan setelah Ichino mengangguk pelan sambil berjanji akan melakukan yang terbaik, akhirnya ia pun mengikuti kelompoknya pergi meninggalkan lokasi. Sementara Rey hanya berdiri memandangi kepergian mereka dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di sepanjang perjalanan pulang, bayangan tentang Ichino terus memenuhi pikiran Rey. Ia masih mengingatnya dengan begitu jelas. Beberapa tahun sebelum Ichino menjadi penyihir Ratu Merah, gadis itu pernah mengalami sebuah insiden besar dalam salah satu penyerbuan dungeon, di mana ia yang terluka sangat parah saat menghadapi bos monster hingga akhirnya koma selama bertahun-tahun. Ingatan itulah yang membuat langkah Rey tiba-tiba terhenti. Karena jika waktunya memang sesuai dengan yang ia ingat, kemungkinan besar insiden itu akan terjadi dalam penyerbuan yang akan dilakukan Ichino bersama partinya sekarang. Rey memang tidak bisa memastikan semuanya akan berlangsung persis seperti sejarah yang ia ketahui. Namun mengingat terlalu banyak kejadian mulai bergerak ke arah yang sama, maka ia tidak bisa hanya berdiam diri. Saat ini hanya ada satu hal yang memenuhi pikirannya. Ia harus segera menemukan Ichino sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, di sisi lain terlihat parti gadis tersebut yang telah mencapai ruang bos dungeon. Di hadapan mereka berdiri sesosok monster dulahan dengan level 45 yang menancapkan pedang raksasanya ke lantai. Pemimpin parti yang melihatnya justru tersenyum tipis, seolah ia baru mendapatkan sebuah ide. Kemudian ia langsung mendorong Ichino ke barisan paling depan sambil menyuruh gadis itu menghadapi monster dulahan seorang diri. Mendengar perintah tersebut, Ichino langsung gemetar ketakutan sembari berkata, mustahil baginya mengalahkan monster sekuat itu sendirian. Namun perempuan itu sama sekali tidak peduli. Menurutnya jika bos seperti ini saja bahkan tidak bisa Ichino hadapi, maka Ichino sudah tidak memiliki alasan untuk tetap berada di dalam party mereka. Ucapan itu sempat membuat Ichino terdiam sesaat. Tapi setelah ia membayangkan adiknya yang masih menunggu biaya pengobatan di rumah sakit, pada akhirnya, Ichino pun memutuskan untuk tetap maju menghadapi dulahan seorang diri, tidak peduli meskipun dirinya telah dipenuhi rasa takut. Dengan tangan yang masih gemetar, gadis itu segera memadatkan mana api di tangannya dan langsung menembakkannya ke arah sang bos. Namun tepat ketika serangan tersebut mengenai tubuh dulahan, sayangnya tidak terjadi apapun. Bahkan kobaran api itu gagal meninggalkan sedikit pun bekas pada zirah yang menyelimuti tubuh monster tersebut. Melihat hal itu, wajah Ichino seketika berubah semakin pucat. Karena ia benar-benar sadar, seluruh kekuatannya sama sekali tidak mampu melukai lawan di hadapannya. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan dulahan. Ia langsung melompat tinggi sambil mengangkat pedang raksasanya, kemudian menghantamkan pedang itu ke lantai dengan kekuatan penuh, hingga menciptakan gelombang kejut yang dahsyat dan melempar tubuh Ichino beberapa meter ke belakang.
Dalam keadaan terbaring, Ichino hanya mampu melihat Dullahan yang perlahan berjalan mendekat sambil kembali mengangkat pedangnya. Namun tepat ketika ia mulai menutup kedua matanya dan benar-benar mengira semuanya telah berakhir. Saat itulah, sebuah suara teriakan tiba-tiba menggema di seluruh ruangan. Ray telah datang menerobos medan pertempuran sambil mengaktifkan skill penguatan tubuh ekstrim. Kemudian ia langsung menangkis pedang Dullahan dan membalas mendorongnya, membuat tubuh monster itu terpental keras menghantam dinding. Kemunculan Ray langsung membuat Ichino membelalak. Bahkan seluruh anggota party yang sejak tadi hanya menonton dari belakang juga ikut terdiam. Mereka memang tidak mengenal pemuda itu, namun satu hal langsung mereka sadari. Dullahan merupakan monster bertipe berat yang hampir mustahil didorong hanya dengan kekuatan fisik. Sedangkan Ray justru mampu melemparkannya hanya dengan satu serangan saja. Ray kemudian menoleh ke arah Ichino untuk memastikan keadaannya. Hingga setelah melihat gadis itu masih selamat, barulah ia mengalihkan pandangannya ke arah Dullahan yang kini sudah bangkit kembali, sambil melepaskan raungan keras yang memenuhi seluruh ruangan. Ray sendiri sebenarnya sudah menduga monster itu takkan mudah dikalahkan. Terlebih lagi karena armor yang dimiliki Dullahan telah ditingkatkan dengan penguatan skill, maka serangan biasa takkan bisa menembusnya. Namun meski begitu, Ray tetap menerjang ke depan dan ia berencana hanya perlu mencuri skill milik Dullahan. Sementara ketika Dullahan kembali mengayunkan pedangnya untuk menyerang Ray lebih dulu, dengan segera Ray langsung menghindari serangan itu sambil mengaktifkan kemampuan pencurian skill. Namun begitu tangannya berhasil menyentuh tubuh Dullahan, sontak Ray malah dikejutkan karena kemampuannya yang tidak bereaksi sama sekali. Lalu celah kecil itu pun langsung dimanfaatkan Dullahan untuk menghantam Ray hingga membuat tubuhnya terpental ke belakang. Ichino yang melihatnya spontan berteriak menanyakan keadaan Ray. Kemudian setelah Ray menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, disinilah Ray akhirnya memahami, ternyata yang menyebabkan skill pencuriannya gagal bekerja adalah karena ia hanya menyentuh zirah Dullahan. Jadi jika ingin mencuri skill monster itu, ia harus menemukan cara untuk menyentuh tubuh asli yang tersembunyi di balik armor besinya. Dullahan kemudian kembali mengayunkan pedangnya dan langsung menghantam lantai, hingga ledakan mana hijau seketika melesat ke arah Ray. Tetapi Ray juga segera mengaktifkan skill penghalang miliknya, memicu benturan dahsyat yang tidak terelakkan. Bahkan saking kuatnya gelombang kejut yang dihasilkan dari benturan tersebut, dua anggota party Ichino yang berdiri jauh di belakang sampai ikut terpental. Sementara, begitu pemimpin mereka mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Dullahan dengan skill pasak es. Dullahan yang menyadarinya juga segera mengayunkan pedangnya sekali lagi, hingga kekuatan tebasannya mampu menghancurkan pasak es tersebut dan terus melaju menghantam tubuh sang pemimpin. Pemandangan itu membuat Ray semakin yakin bahwa serangan biasa takkan mampu menembus pertahanan Dullahan. Karena itulah ia mulai menggabungkan tiga warna miliknya menjadi mana hitam dengan energi yang bergejolak liar di tangannya. Ichino yang melihatnya sontak langsung membelalak, ia tak menyangka kalau ada seseorang yang memiliki skill hitam di dunia ini. Sementara ketika Ray masih terus menyempurnakan kekuatan barunya, di sisi lain, Dullahan ternyata sudah lebih dulu menyelesaikan serangannya dengan sebuah ayunan pedang, hingga kekuatan tebasan pedangnya seketika melesat ke arah Ray. Namun alih-alih menghindar, Ray justru sengaja menunggu kedatangan serangan itu sampai ia berhasil menghancurkannya dengan skill api abisal. Dan dalam sekejap, api abisal itu masih terus melaju tanpa kehilangan sedikit pun kekuatannya, hingga serangan tersebut berhasil menghantam tubuh Dullahan. Retakan demi retakan perlahan mulai bermunculan di zirah monster itu. Lalu terjadilah ledakan dahsyat yang menghancurkan tubuh Dullahan sampai ia tidak mampu bangkit lagi. Ichino yang melihat pemandangan tersebut hanya bisa menatap Ray dengan penuh kekaguman. Ia benar-benar tak percaya Ray mampu mengalahkan Dullahan hanya dengan satu serangan. Rasa kagum itu membuatnya tanpa sadar memanggil Ray, dan tak lupa ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ray karena telah menyelamatkan nyawanya. Ray yang mendengar ucapan tersebut langsung tersenyum sambil mengatakan, yang terpenting baginya sekarang adalah Ichino berhasil selamat. Sementara ketika Ray mengambil batu mana yang dijatuhkan dari tubuh Dullahan, di sisi lain terlihat sang pemimpin party yang perlahan bangkit dan langsung berjalan menghampiri Ray sambil memikirkan sebuah rencana. Bahkan meski rasa takut masih terlihat jelas di wajahnya setelah menyaksikan kekuatan Ray, sorot matanya seketika berubah begitu melihat hadiah batu mana tersebut. Menurut perempuan itu, siapapun yang mengalahkan bos tetap tidak berhak membawa hadiahnya. Apalagi karena dungeon ini didaftarkan atas nama party mereka, maka seluruh hasil penaklukannya harus menjadi milik kelompoknya. Jadi tanpa rasa malu sedikit pun, wanita itu langsung saja meminta Ray untuk menyerahkan batu mana tersebut. Ichino yang mendengarnya sontak ia langsung mencoba membela Ray. Menurutnya jika bukan karena Ray, seluruh anggota party mereka mungkin sudah mati di tangan Dullahan. Namun Ray justru mengatakan bahwa ia tidak keberatan untuk memberikan hadiah itu. Tapi sebagai gantinya, ia menginginkan Ichino bergabung dengan party miliknya. Permintaan yang begitu mendadak itu langsung membuat Ichino maupun pemimpin kelompoknya sama-sama tersentak. Lalu begitu Ray menambahkan, tentu saja ia sama sekali tidak berniat memaksa, karena keputusan sepenuhnya tetap berada di tangan Ichino.
Ucapan Ray tersebut akhirnya membuat sang pemimpin party tertawa lega setelah ia mengetahui bahwa Ray tidak meminta sesuatu yang lebih merepotkan. Jadi tanpa berpikir panjang, wanita itu langsung menerima syaratnya dan menyuruh Ichino untuk mengikuti Ray mulai sekarang. Ichino yang mendengarnya sempat terdiam sejenak. Namun setelah ia mengingat semua perlakuan yang diterimanya hari ini, akhirnya Ichino pun juga tidak keberatan untuk menjadi anggota party Ray. Mendengar keputusan itu, pemimpin party tersebut langsung merebut batu mana dari tangan Ray sebelum ia pergi sambil tertawa. Bahkan sebelum menghilang dari pandangan, ia masih sempat mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka bisa menghasilkan uang sebanyak ini hanya dengan membuang seorang beban. Namun tanpa disadari siapapun selain Ray, seseorang yang kini dianggap beban itu tak lama lagi akan menjadi penyihir Ratu Merah, yang kelak akan dikenal sebagai salah satu penyihir terkuat. Singkat cerita, setelah suasananya kembali tenang, Ray kemudian mengulurkan tangannya ke arah Ichino sembari berkata, "Dengan ini, aku yakin kau pasti akan menjadi lebih kuat daripada semua orang yang telah meremehkanmu." Setelah Ray berhasil mengalahkan bos dungeon Dulahan dan merekrut Ichinos ayah ke dalam partinya. Di keesokan harinya, Ray dan Ichino telah tiba di depan pintu masuk sebuah dungeon peringkat B untuk menaklukkan dungeon tersebut. Ray yang ditanyai Ichino, apakah setelah berhasil menyelesaikan dungeon ini, mereka sudah bisa mengikuti ujian kenaikan ke peringkat A. Lantas ia langsung mengangguk membenarkan, tetapi bukan itu satu-satunya alasan mereka datang. Di dalam dungeon tersebut terdapat sesuatu yang bisa membuat Ichino menjadi jauh lebih kuat. Dan jika kekuatannya terus meningkat hingga berhasil mencapai peringkat A, maka peluangnya mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan juga akan semakin besar. Tak lama kemudian setelah mereka memasuki dungeon, langkah mereka langsung terhenti saat beberapa serigala hitam muncul menghadang di depan. Ichino yang melihatnya segera memberitahu Ray, tetapi Ray hanya melangkah maju sambil mengatakan untuk menyerahkan para monster itu kepadanya. Kemudian ia langsung mengaktifkan skill Extreme Body Enhancement dan menerjang ke tengah kawanan serigala itu, hingga serangan demi serangan darinya berhasil menumbangkan mereka hanya dalam hitungan detik. Ichino yang melihat pertarungan itu sontak langsung terdiam. Selama ini ia mengira party Isoyama sudah cukup kuat. Tetapi setelah menyaksikan Ray bertarung dengan matanya sendiri, ia sadar kekuatan pemuda itu berada di level yang benar-benar berbeda. Bahkan jika dibandingkan sekalipun, party lamanya sama sekali tidak mendekati kemampuan Ray. Setelah memastikan area kembali aman, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri dungeon. Di tengah perjalanan, Ray menjelaskan tujuan utama mereka kali ini adalah membantu Ichino berkembang secepat mungkin, dan ia akan memberikan dukungan penuh selama pertarungan berlangsung. Ichino pun menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengerti. Ia tahu cara tercepat untuk naik level adalah dengan terus mengalahkan monster. Meski saat ini ia masih mengandalkan bola api sebagai satu-satunya serangan yang benar-benar dikuasainya. Karena itulah saat beberapa monster kembali bermunculan, Ichino langsung mengambil posisi dan mulai menghujani mereka dengan rentetan bola api. Sementara ketika Ichino terus bertarung, Ray hanya mengawasinya dari kejauhan. Baginya ini bukan sekedar latihan biasa, melainkan ujian untuk melihat apakah Ichino mampu menyadari potensi terbesar yang tersembunyi dalam dirinya. Namun meski begitu, Ray tetap tidak membiarkan monster lain mengganggu gadis tersebut. Yang mana setiap kali ada monster yang mencoba mendekat dari arah lain, Ray segera mencabut pedangnya dan menghabisi mereka sebelum sempat mencapai Ichino. Tetapi di sisi lain, Ichino mulai kewalahan menghadapi gelombang monster yang terus berdatangan. Setiap kali satu monster berhasil dikalahkan, monster lainnya kembali bermunculan tanpa henti. Ia pun menarik napas panjang sambil berpikir, jika pertarungan seperti ini terus berlanjut, persediaan mananya pasti akan segera habis. Namun ketika Ichino tanpa sengaja menoleh ke arah Ray yang masih dengan tenang mengalahkan para monster di kejauhan, Ichino akhirnya menyadari sesuatu. Ray sengaja menyerahkan sebagian besar pertarungan kepadanya agar ia bisa berkembang lebih cepat. Karena itulah, Ichino memutuskan berhenti mengeluh. Ia kembali membentuk bola api di tangannya dan terus menyerang setiap monster yang datang, bertekad untuk tidak mengecewakan harapan Ray. Seiring waktu berlalu, level Ichino terus meningkat sedikit demi sedikit. Sehingga saat ia kembali menggunakan sihirnya, lagi-lagi ia menyadari sesuatu yang aneh. Mana miliknya ternyata tidak berkurang sebanyak yang ia bayangkan. Ray yang mengamati dari kejauhan juga langsung menyadarinya. Sejak awal ia memang sudah menduga hal itu akan terjadi. Kelebihan terbesar Ichino bukanlah kekuatan serangannya, melainkan dengan cadangan mana yang sangat besar, membuatnya bisa bertarung dalam pertempuran jangka panjang. Dan pada saat itulah, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul di hadapan Ichino, memberitahukan bahwa skill Blast Furnace berhasil terbuka. Tak lama kemudian setelah mereka tiba di ruang bos, di tengah ruangan telah berdiri monster slime raksasa dengan level 52. Ray langsung menerjang ke depan untuk menarik perhatian monster itu, sambil berteriak meminta Ichino menggunakan skill yang baru saja didapatkannya. Dan begitu Ichino segera mengaktifkan skill Blast Furnace tersebut, kobaran api besar seketika menyelimuti seluruh tubuh Ichino membuat dirinya sendiri terkejut.
Ia tidak menyangka kekuatan seperti itu benar-benar berasal dari dirinya. Rei yang melihatnya langsung memahami. Skill Blast Furnace adalah kemampuan yang meningkatkan daya hancur sihir dengan mengonsumsi mana yang jauh lebih besar. Bagi penyihir biasa, skill itu mungkin sulit digunakan. Namun bagi Ichino yang memiliki cadangan mana luar biasa besar, kemampuan tersebut justru menjadi pasangan yang sempurna. Dengan kekuatan barunya, Ichino segera melepaskan bola api yang telah diperkuat oleh Blast Furnace, hingga ledakan dahsyat langsung menghantam slime raksasa di hadapan mereka. Rei yang menyaksikan serangan itu hanya bisa tersenyum tipis. Ia semakin yakin dengan jumlah mana sebesar itu dan ditambah kekuatan Blast Furnace, Ichino benar-benar akan tumbuh menjadi Ratu Merah, salah satu penyihir terkuat di masa depan. Setelah slime raksasa berhasil dikalahkan, Rei langsung menghampiri Ichino sambil memuji hasil pertarungannya. Menurutnya Ichino sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Ichino sendiri menghembuskan napas lega, ia mengaku sempat terkejut saat pertama kali menggunakan kekuatan barunya. Lalu sembari tersenyum, ia mengucapkan terima kasih karena semua itu terjadi berkat bimbingan Rei. Beberapa hari kemudian, ujian promosi peringkat A akhirnya dimulai. Hinata menjelaskan bahwa tahap pertama adalah evaluasi potensi tempur setiap peserta sebelum mereka dipasangkan untuk menjalani pertarungan simulasi. Rei pun semakin memantapkan tekadnya agar tidak boleh gagal dalam ujian kali ini. Karena menjadi penyihir peringkat A adalah langkah penting baginya untuk mengubah masa depan. Sambil berjalan menuju arena ujian, Rei menoleh ke arah Ichino dan mengatakan bahwa sebentar lagi ujian akan dimulai. Lalu setelah Ichino menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan membalas berkata bahwa kali ini mereka berdua harus memberikan yang terbaik. Sebuah suara tiba-tiba memanggil Ichino dengan nada meremehkan, dan dia tak pernah menyangka kalau orang yang tidak berguna seperti Ichino masih memiliki keberanian mengikuti ujian promosi. Ichino pun sontak langsung menoleh ke sumber suara tersebut, hingga ia mendapati Isoyama bersama seluruh anggota partinya yang sedang berdiri di sana. Sementara, ketika Rei membalas tajam ucapan Isoyama bahwa temannya tidak akan kalah dari orang yang tega mengorbankan rekannya sendiri. Sindiran itu jelas membuat Isoyama kesal. Namun sambil menyeringai, kemudian ia menyombongkan parti barunya dan memperkenalkan seorang penyihir bernama Aono Yuri yang ia klaim tak akan bisa dikalahkan oleh Rei maupun Ichino. Mendengar nama tersebut, Rei seketika tertegun. Ia ingat betul, di kehidupan sebelumnya Aono Yuri adalah penyihir jenius yang terkenal karena menaklukkan dungeon berbahaya. Dan jika perhitungannya benar, saat ini Yuri seharusnya sudah berada di peringkat A. Tak lama kemudian, Yuri berjalan menghampiri Rei. Sambil mengamati pemuda itu dengan tatapan tertarik, ia bergumam ragu, jangan-jangan Rei adalah adik dari Kurosaki Kai. Mengingat kabar tentang Raja Ungu pernah dikalahkan oleh seseorang, Yuri semakin penasaran apakah pemuda di hadapannya inilah orangnya. Pertanyaan itu sontak membuat Ichino membelalak. Ia segera menoleh ke arah Rei dan menanyakan kebenaran kabar itu. Namun sebelum Rei sempat menjawab, Yuri lebih dulu mengangkat bahunya sambil mengatakan bahwa semua itu sebenarnya tidak terlalu penting. Lagi pula meskipun Rei memang berhasil mengalahkan Raja Ungu, bukan berarti ia juga mampu mengalahkan dirinya, dan bisa saja Raja Ungu memang tidak sekuat yang selama ini dibicarakan orang. Rei yang mendengarnya hanya tersenyum tipis melihat sikap percaya diri Yuri. Di dalam benaknya, ia justru merasa penyihir itu adalah sosok yang cukup menarik. Sesaat kemudian seluruh peserta berkumpul di lapangan latihan asosiasi penyihir. Seorang penguji berdiri di depan sebuah golem raksasa sambil menjelaskan, tahap pertama ujian adalah mengukur potensi tempur setiap peserta menggunakan golem tersebut. Ia juga menambahkan, golem itu dibuat dari batu khusus yang jauh lebih kuat dibandingkan batu mana biasa, sehingga seluruh peserta diminta mengerahkan kemampuan terbaik mereka tanpa perlu khawatir merusaknya. Begitu seluruh aturan selesai dijelaskan, sang penguji pun langsung memanggil nama Rei sebagai peserta pertama. Saat Rei melangkah memasuki arena, golem di hadapannya langsung memasuki mode pertempuran. Rei pun perlahan menciptakan bola api di telapak tangannya, hingga membuat beberapa peserta menahan tawa karena menganggap sihir api biasa mustahil bisa menghancurkan golem tersebut. Namun tepat ketika golem mulai menerjang ke arahnya, Rei justru menghindar ke samping sambil mengaktifkan skill sintesis. Kemudian ia langsung melepaskan tombak api yang melesat lurus dan menghantam tepat di bagian tengah kepala golem. Hingga ledakan dahsyat itu seketika melubangi kepalanya, sebelum tubuh raksasa tersebut akhirnya roboh dan menghantam lantai. Melihat hasil serangan itu, sang penguji langsung mengumumkan bahwa golem telah berhasil dihancurkan. Para peserta yang sebelumnya menertawakan Rei sontak langsung membelalak. Mereka tak percaya Rei benar-benar mampu menghancurkan golem tersebut hanya dengan satu serangan. Sementara Yuri yang sejak tadi memperhatikan pertarungan itu, langsung memahami situasinya. Ia tahu Rei telah menggabungkan sihir api dengan mana biru untuk meningkatkan daya hancur sihirnya, sehingga kekuatan yang dihasilkan jauh melampaui sihir api biasa. Setelah evaluasi Rei berakhir, sang penguji pun segera memanggil peserta berikutnya. Kali ini giliran Ichino yang maju ke depan untuk menjalani pengukuran kapasitas mana.
Isoyama yang melihatnya dari kejauhan, ia kembali mencibir Ichino dengan mengatakan, seharusnya gadis itu malu memperlihatkan kemampuannya di hadapan semua orang. Namun begitu tangan Ichino menyentuh kristal tersebut, hasilnya langsung membuat seluruh ruangan terdiam. Ledakan mana yang begitu besar seketika memenuhi ruangan, hingga membuat Isoyama dan para peserta lain langsung terbelalak karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Isoyama hanya bisa menggigit jarinya sambil terus menyangkal hasil tersebut. Ia yakin Ichino pasti telah berbuat curang, sebab tidak mungkin gadis yang selama ini dianggap lemah memiliki kapasitas mana sebesar itu. Tak lama kemudian, ujian pun berlanjut ke tahap pertarungan simulasi. Sang penguji segera mengumumkan bahwa seluruh peserta akan dipasangkan untuk bertarung satu sama lain sebagai penilaian terakhir sebelum promosi peringkat A dimulai. Di pertandingan pertama, Ichino akan bertarung melawan Isoyama. Jadi begitu pertandingannya dimulai, tanpa ragu Isoyama pun langsung melancarkan serangan pasak es kepada Ichino. Namun sebelum serangan itu sempat mengenainya, Ichino segera menciptakan bola api dalam skala yang lebih besar untuk mematahkan serangan Isoyama. Hingga benturan serangan mereka langsung memicu ledakan dahsyat yang membuat Isoyama tercengang sekali lagi. Ia benar-benar tak menyangka kalau Ichino memiliki sihir dengan daya hancur sekuat itu. Tetapi belum sempat Isoyama memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kali ini giliran Ichino yang menyerang dengan skill bola apinya, memaksa Isoyama mengaktifkan skill penghalang untuk bertahan. Namun tidak berselang lama setelah Isoyama menyombongkan diri bahwa serangan seperti itu terlalu mudah dibaca. Jadi ia hanya perlu menunggu untuk menyerang balik sampai Ichino kehabisan mananya. Tanpa diduga Isoyama, ternyata Ichino bahkan tidak kehabisan mananya sama sekali, membuat Isoyama mulai panik dan juga bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi. Satu-satunya orang yang memahami situasi ini hanyalah Rei. Menurutnya selama Ichino memiliki cadangan mana yang besar terus menyerang lawannya, maka skill penghalang biasa takkan mampu untuk menahan serangan itu. Dan pada detik berikutnya, akhirnya Ichino pun berhasil menembus pertahanan Isoyama, hingga wanita itu lari ketakutan di antara batu-batu yang melayang di sekitarnya, sebelum batu itu akhirnya menghantam kepala Isoyama dan membuatnya pingsan seketika. Sang penguji yang melihat hasil pertandingan itu langsung mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Ichinose Aya. Kemudian untuk pertandingan selanjutnya, Rei dan Yuri dipersilahkan maju ke tengah arena. Saat melihat Rei yang terlihat jauh lebih siap dibandingkan peserta lainnya, Yuri penasaran kenapa Rei begitu antusias mengikuti ujian peringkat A ini. Lalu setelah Rei menjawabnya dengan tegas bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan tidak peduli apapun yang terjadi. Meski belum sepenuhnya memahami ucapan Rei, Yuri perlahan tersenyum tipis sembari mengatakan bahwa dirinya bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Di sini terlihat Yuri yang mulai menciptakan sejumlah pedang mana biru dan langsung melepaskannya ke arah Rei. Namun Rei masih bisa menangkis serangan itu menggunakan pedangnya, meski ia sendiri cukup kesulitan, karena Yuri bisa memanipulasi mananya dengan bebas menjadi bentuk apapun. Kemudian setelah Rei dikejutkan dengan sebuah serangan pedang raksasa yang nyaris membuatnya tidak sempat menghindar. Kini tibalah saatnya bagi Rei untuk melancarkan serangan kepada Yuri, tetapi Yuri yang tidak akan membiarkannya semudah itu juga langsung menyerang Rei, hingga memaksa Rei segera membuat penghalang sambil terus berlari ke depan. Namun saat Rei mendapat kesempatan untuk menyerang Yuri dengan tebasan pedangnya, ternyata Yuri masih sempat menghindar dengan melompat ke udara. Bahkan meskipun Rei juga segera mengaktifkan skill sintesis tombak api dan kembali menyerang Yuri saat ia masih melayang di udara, lagi-lagi Yuri masih mampu menghadapi serangan Rei dengan mengkonversi mananya menjadi sebuah tameng untuk menahan tombak api itu sebelum sempat mengenainya. Saat melihat Yuri yang perlahan mendarat di lantai, Rei justru tampak tersenyum. Ia mengakui pertahanan Yuri benar-benar sempurna sesuai dugaannya. Namun karena pertarungan itu masih belum berakhir, Yuri pun kembali menggunakan sihirnya untuk menyerang Rei dari segala arah. Bahkan meski Rei masih bisa menghindarinya sambil terus bergerak ke arah Yuri, tetap saja serangan itu sangat merepotkan, karena Rei tidak bisa memperkecil jaraknya dengan Yuri. Hingga sampailah ketika Yuri sekali lagi melancarkan serangan kepada Rei yang menurutnya mustahil untuk bisa dihindari. Saat itulah Rei mulai menunjukkan kemampuan yang telah disembunyikannya selama pertarungan ini. Skill penguatan tubuh ekstrim diaktifkan, lalu Rei langsung bergerak secepat kilat menghancurkan semua serangan Yuri. Pemandangan itu sontak membuat Yuri terkejut. Ia tak menyangka kalau Rei juga bisa menggunakan skill penguatan tubuh. Namun karena ini adalah pertama kalinya ia melihat dan bertarung langsung melawan seorang pengguna 3 warna, alih-alih merasa gentar, Yuri justru semakin bersemangat untuk mengalahkan Rei. Jadi setelah Yuri juga menggunakan skill penguatan tubuh sambil menciptakan sabit kematian di tangannya, dalam sekejap Yuri tiba-tiba sudah berada di belakang Rei dan bersiap menyerang dari titik butanya. Bahkan meski Rei masih mampu mengimbangi kecepatan Yuri dan berhasil menangkis serangan itu, Yuri justru semakin mempercepat serangannya, hingga tebasan demi tebasan terus mendesak Rei bertahan tanpa bisa menyerang balik. Setelah menyadari kekuatan Yuri yang luar biasa, Rei sama sekali tidak punya pilihan selain menggunakan skill andalannya.
Dengan cepat ia langsung melesat ke arah Yuri dan mencengkram tangan gadis itu sambil mengaktifkan skill drain. Bahkan meski Yuri berhasil melepaskan cengkraman Rei, pada saat itulah Yuri baru menyadari ada sesuatu yang aneh, seolah kekuatan penguatan tubuh miliknya telah lenyap begitu saja. Namun sayangnya kesadaran itu sudah terlalu terlambat, karena tepat ketika notif sistem memberitahukan bahwa skill penguatan tubuh ekstrim milik lawan telah dicuri. Dalam sekejap, Rei sudah berada di hadapan Yuri dan langsung menghantam tubuhnya dengan satu pukulan telak, hingga membuat gadis itu terhuyung mundur sebelum akhirnya ia jatuh terkulai ke lantai. Beberapa saat kemudian setelah Rei berhasil memenangkan pertarungan simulasi dan ujian peringkat A dinyatakan selesai, Rei dan Ichino memutuskan untuk menjenguk Yuri yang sedang dirawat di ruang medis. Dan tepat ketika mereka tiba, gadis itu perlahan membuka matanya, hingga Rei pun tersenyum lega melihat Yuri telah sadar. Yuri yang melihat ekspresi tersebut hanya tertawa pelan, lalu ia mengakui bahwa kali ini dirinya benar-benar kalah. Namun Rei justru menggeleng sambil mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menyangka Yuri adalah penyihir sekuat itu. Mendengar pujian tersebut, Yuri langsung menatap Rei dengan heran dan bertanya, apakah Rei benar-benar serius mengatakan hal itu? Menurutnya, orang yang mampu mengalahkan Raja Ungu seharusnya tidak akan memuji lawannya dengan mudah. Tepat setelah Yuri menyelesaikan ucapannya, ekspresi Rei langsung berubah jadi lebih serius. Ia mengungkapkan tujuannya datang kemari adalah untuk mengajak Yuri bergabung ke dalam party miliknya. Permintaan mendadak itu langsung membuat mata Yuri membelalak. Namun Rei segera menjelaskan bahwa berdasarkan hasil ujian barusan, Yuri juga berhasil dipromosikan menjadi penyihir peringkat A. Karena itulah, jika ingin menaklukkan dungeon paling berbahaya di masa depan, ia membutuhkan kekuatan Yuri. Untuk sejenak, Yuri hanya terdiam menatap Rei. Namun segera setelahnya ia justru tertawa lepas, membuat Rei sendiri sedikit kebingungan melihat reaksinya. Hingga setelah tawanya mereda, Yuri pun mengatakan bahwa Rei benar-benar pria yang menarik. Karena itulah ia memutuskan menerima tawaran tersebut, dan menurutnya jika mengikuti Rei, mungkin akan membuat hidupnya menjadi jauh lebih menyenangkan. Yuri kemudian langsung menjabat tangan Rei sambil mengatakan bahwa mulai hari ini dirinya sudah resmi bergabung dengan parti tersebut. Namun tepat setelah keduanya saling berjabat tangan, tanah tiba-tiba bergetar dengan sangat hebat, hingga seluruh markas asosiasi ikut berguncang. Ichino yang merasakan getaran itu langsung membelalak sambil bertanya, apakah baru saja terjadi gempa bumi? Sementara Rei langsung menoleh keluar jendela dengan wajah yang perlahan berubah pucat, karena ia mulai dapat firasat kalau getaran tersebut mungkin merupakan pertanda yang paling ia khawatirkan. Dan di saat yang sama, jauh di balik segel ruang dan waktu, sosok Kronos perlahan membuka senyumnya. Meskipun masih tersegel, ia dapat merasakan kalau waktu yang selama ini ditunggunya akhirnya semakin dekat. Setelah getaran itu berhenti, Ichino kembali menanyakan apakah semuanya benar-benar sudah berakhir. Tetapi Rei sama sekali tidak menjawab, sebab pikirannya justru kembali mengingat kehidupan sebelumnya. Di masa lalu, serangkaian gempa seperti ini selalu terjadi sebelum dungeon Ikebukuro mengalami dungeon break. Bahkan Rei masih mengingatnya dengan jelas, dungeon tersebut merupakan dungeon paling berbahaya yang pernah muncul pada masanya. Jadi setelah Rei menyadari sepertinya waktu yang mereka miliki sudah hampir habis, Rei langsung menoleh ke arah Ichino dan Yuri. Kemudian ia menceritakan seluruh informasi yang diketahuinya mengenai dungeon Ikebukuro, beserta bencana yang akan terjadi jika dungeon tersebut gagal ditaklukkan. Ichino yang mendengar penjelasan itu langsung membeku. Ia tak menyangka kalau Rei benar-benar berniat menaklukkan dungeon Ikebukuro, padahal semua orang tahu dungeon tersebut merupakan dungeon paling berbahaya di Jepang. Karena itulah ia bertanya, apakah mereka sungguh akan menghadapi dungeon itu hanya dengan bertiga saja? Kemudian Yuri juga ikut menoleh ke arah Rei dengan penuh penasaran, mungkinkah keputusan tersebut ada hubungannya dengan gempa yang barusan terjadi? Rei pun langsung menganggukkan kepalanya sembari menjelaskan. Melihat akhir-akhir ini semakin banyak laporan mengenai kemunculan monster yang tidak biasa, ditambah lagi dengan gempa yang baru saja terjadi. Semua itu membuatnya memiliki firasat yang sangat buruk. Mendengar penjelasan tersebut, Yuri langsung menyetujuinya tanpa butuh penjelasan lagi. Lalu setelah Ichino juga ikut menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan, dan ia berjanji akan berusaha sekuat tenaga agar tidak menjadi beban. Keputusan itu akhirnya membuat Rei menghembuskan nafas lega. Kemudian ia langsung mengatakan kepada semua rekannya, mulai hari ini mereka bertiga akan menaklukkan dungeon Ikebukuro. Di keesokan harinya, setelah Rei bersama Ichino dan Yuri mengajukan permintaan penaklukan dungeon Ikebukuro pada Hinata, kini mereka pun telah tiba di depan gerbang dungeon Ikebukuro yang melayang di udara. Yuri tampak sangat bersemangat saat mengetahui dungeon itu memiliki level rekomendasi di atas 70. Sebaliknya, Ichino justru masih menyimpan sedikit kekhawatiran, menurutnya akan jauh lebih aman jika mereka membawa penyihir lain. Namun mengingat asosiasi tidak punya penyihir rank A yang bisa langsung dikerahkan, Rei pun mengatakan sayangnya situasi ini tidak bisa dihindari. Meskipun ia sendiri sebenarnya berharap ada satu orang yang ingin diajaknya, yaitu Oikawa.
Sebelum Rei kembali ke masa lalu, Oikawa dikenal sebagai penyihir peringkat tertinggi di Jepang. Jadi jika orang itu berada di sini, pasti peluang mereka menaklukkan dungeon akan jauh lebih besar. Selain itu, mengingat apa yang akan terjadi jika Dungeon Break kembali terulang, di mana Kronos sang dewa ruang dan waktu akan muncul ke dunia. Lantas Rei pun bertekad untuk menghentikan bencana itu sebelum semuanya terlambat, lalu ia langsung mengajak anggota partinya segera memasuki dungeon. Suasananya langsung berubah mencekam saat mereka bertiga telah memasuki dungeon. Karena tidak jauh di depan mereka, sesosok iblis kerangka dengan level 71 segera menyadari kehadiran mereka di sana. Rei yang melihatnya langsung mengenali monster itu, seharusnya dia adalah bos dungeon lain. Namun anehnya, kini monster itu malah muncul di sini dengan level yang jauh lebih tinggi, menunjukkan betapa mengerikannya dungeon Ikebukuro. Tanpa membuang waktu, Rei segera memberi aba-aba kepada rekannya untuk langsung menyerbu monster itu secara bersamaan. Namun sebelum mereka sempat mendekat, monster itu telah menciptakan penghalang mana yang menahan seluruh serangan mereka. Rei segera mengaktifkan skill sintesis dan langsung melepaskan tombak api ke arah penghalang tersebut. Tapi karena dengan satu serangan saja masih belum cukup untuk menghancurkannya, saat itulah Rei berteriak meminta Ichino dan Yuri agar ikut menyerang bersamaan. Keduanya segera mengerahkan kemampuan masing-masing untuk menyerang titik retakan yang telah dibuat oleh Rei, hingga penghalang mana itu akhirnya pecah berkeping-keping. Lalu setelah Rei memanfaatkan kesempatan itu dengan segera melesat ke depan dan menghabisi sang iblis kerangka dalam satu serangan. Pada akhirnya, tubuh monster itu seketika lenyap hingga hanya menyisakan sebuah batu mana. Setelah memastikan area kembali aman, Rei menghampiri kedua rekannya sambil mengatakan bahwa kerjasama mereka berjalan jauh lebih baik dari perkiraannya. Yuri yang sejak tadi memperhatikan cara bertarung Rei, akhirnya ia pun mengajukan satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Ia penasaran bagaimana Rei bisa menggunakan begitu banyak skill sekaligus. Rei yang mendengarnya sempat terdiam beberapa saat, namun akhirnya ia memutuskan menjelaskan kemampuan miliknya. Ia memiliki skill bernama Skill Drain, yaitu sebuah kemampuan yang memungkinkannya bisa mencuri skill lawan hanya dengan menyentuhnya. Penjelasan itu langsung membuat Ichino dan Yuri saling berpandangan. Tetapi begitu Yuri menyadari apa yang sebenarnya terjadi saat mereka bertarung di ujian sebelumnya, Rei segera mengatakan bahwa skill yang sempat ia curi waktu itu sudah lama ia kembalikan. Mendengar penjelasan tersebut, Ichino hanya bisa menatap Rei dengan perasaan kagum. Kini ia benar-benar memahami mengapa Rei berani menantang dungeon Ikebukuro meskipun hanya membawa 2 orang rekannya. Lalu tidak berselang lama setelah percakapan itu selesai, Rei pun kembali mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Ketiganya terus bekerja sama membasmi setiap monster yang menghadang. Semakin jauh mereka melangkah, level masing-masing juga terus meningkat. Bahkan Yuri mulai semakin terbiasa bertarung bersama Rei, begitupun dengan Ichino yang kini sudah mampu memaksimalkan skill apinya tanpa harus kehabisan mana. Hingga tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka pun telah tiba di dekat ruang bos. Ichino yang menyadari getaran tanah di sekitar mereka terasa semakin kuat, dengan nada cemas ia bertanya apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi bos dungeon tersebut. Lalu setelah Rei menjawab, mengingat seluruh anggota tim sudah berkembang pesat selama perjalanan ke sini, jadi seharusnya mereka pasti bisa mengatasinya. Ucapan itu membuat Ichino sedikit lebih tenang. Ia sadar Rei memang semakin kuat setelah setiap pertarungan, sementara Yuri juga terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Karena itulah, Ichino bertekad akan memberikan dukungan terbaik agar tidak menjadi beban bagi rekannya. Namun tepat ketika Ichino baru saja ingin melanjutkan langkahnya, tiba-tiba ia malah dikejutkan dengan sebuah tentakel monster yang jatuh di belakangnya. Rei dan Yuri sontak segera menoleh ke arah Ichino. Tetapi sebelum siapapun sempat bereaksi, tentakel itu justru langsung melesat dengan kecepatan luar biasa, lalu mencengkeram tubuh Ichino dan membawanya pergi. Teriakan Rei seketika menggema di dalam dungeon, namun sayang semuanya sudah terlambat. Makhluk yang menculik Ichino ternyata adalah Grim Reaper dengan level 89. Dialah sang bos dungeon Ikebukuro. Pemandangan itu membuat wajah Rei langsung berubah pucat, karena seingatnya, bos dungeon seharusnya tidak pernah bisa meninggalkan ruang bosnya. Kalau begitu, apa yang sebenarnya terjadi? Yuri kemudian bertanya kepada Rei, apakah situasi ini benar-benar seburuk yang ia bayangkan? Sementara ketika Rei menjawabnya dengan wajah panik, memang benar situasinya sangat gawat. Tapi apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Ichino. Pada saat yang sama di tempat Kronos masih disegel, sang dewa itu justru tersenyum tipis memperhatikan semuanya dari kejauhan. Baginya ini adalah awal yang sempurna dari bencana besar yang akan datang. Shin kemudian kembali berganti ke sisi Rei yang berteriak memanggil Ichino. Ia ingin memastikan keadaan temannya tersebut. Lalu meskipun Ichino menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, ia sadar penghalang mana yang mengelilinginya hanya mampu bertahan untuk sementara. Mendengar jawaban itu, Rei kembali mengamati penghalang yang mengurung Ichino. Ia tahu penghalang tersebut memang diciptakan menggunakan mana milik Ichino sendiri. Namun sebesar apapun cadangan mana yang dimilikinya, tetap saja kapasitas mana Ichino pasti ada batasnya.
Rei sempat berpikir menggunakan api abisal untuk menghancurkan tentakel yang mengurung Ichino. Tapi karena serangan itu juga berisiko mengenai penghalangnya, maka ia harus bisa menemukan cara lain untuk menyelamatkan Ichino. Tanpa membuang waktu, Rei segera memberitahu Yuri bahwa dirinya akan mengalihkan perhatian bos terlebih dahulu. Sementara Yuri harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelamatkan Ichino. Lalu setelah Yuri menjawab sepertinya mereka memang tidak punya pilihan lain, saat itu keduanya langsung bergerak cepat menyerbu sang bos. Salah satu tentakel monster itu seketika menghantam ke arah Rei, namun Rei berhasil menghindar, tepat sebelum serangan itu mengenai tubuhnya. Dentuman keras yang menghancurkan lantai langsung membuat Rei sadar, satu serangan saja dari monster itu sudah cukup untuk mencabik tubuhnya. Jadi karena itulah, ia sama sekali tidak boleh lengah. Saat kedua kakinya kembali menginjak tanah, sebuah tentakel lain tiba-tiba menerobos keluar dari bawah tanah dan langsung menyambar ke arahnya. Tetapi Rei juga segera menggunakan tangan mana untuk meraih dinding di depannya. Lalu ia menarik tubuhnya menjauh sesaat sebelum tentakel itu menghantam tempatnya berdiri. Ichino yang menyaksikan semuanya dari kejauhan, sontak ia langsung diliputi kecemasan. Sementara ketika Rei terus menarik perhatian sang bos, di lain sisi Yuri pun segera memanfaatkan celah itu untuk mendekati Ichino. Namun begitu Yuri mengayunkan sabit mananya untuk memotong tentakel yang menyekap Ichino, sayangnya serangan itu tidak berdampak sama sekali, karena tentakel yang diserangnya tiba-tiba telah diperkuat oleh sebuah skill. Kejadian tak terduga itu sontak memaksa Yuri segera melompat mundur. Kemudian Rei yang melihatnya juga langsung menghampiri Yuri untuk memastikan keadaannya. Setelah pertarungan singkat itu, keduanya langsung dapat menyadari ada yang janggal dari kemampuan bos dungeon tersebut. Monster bertentakel seharusnya memiliki pertahanan yang lemah, tetapi makhluk di hadapan mereka justru mampu menggunakan skill penguatan. Selain itu, karena monster tersebut bahkan juga telah meninggalkan ruang bos dengan sendirinya, kini Rei semakin yakin memang ada sesuatu yang tidak beres. Sementara ketika sang dewa ruang dan waktu tertawa kecil mengamati semuanya dari kejauhan, monster itu kembali menggerakkan seluruh tentakelnya untuk melancarkan serangan kepada Rei dan Yuri, hingga mereka pun terus dipaksa bertahan dari rentetan serangan yang datang tanpa henti. Ichino yang melihat kedua rekannya terdesak, ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian ini. Tapi karena Ichino juga tidak ingin menjadi beban bagi Rei dan Yuri, maka ia pun terus memikirkan cara agar bisa membantu teman-temannya. Hingga sampailah ketika Yuri dan Rei sudah hampir kehabisan mana untuk menghadapi rentetan serangan bos dungeon tersebut. Pandangan Rei kemudian langsung tertuju ke arah Ichino, lalu sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Rei segera berteriak meminta Ichino untuk menggunakan mana fusion kepada mereka berdua yang tengah bertarung. Awalnya permintaan itu sempat membuat Ichino sedikit kebingungan, bahkan Yuri pun juga ragu apakah skill tersebut benar-benar berguna. Sembari terus bertahan dari gempuran tentakel bos dungeon yang menyerangnya, Rei mengakui mana fusion memang dianggap sebagai kemampuan yang tidak berguna. Namun di kehidupan sebelumnya semua anggapan itu berubah berkat seorang penyihir yang berhasil membuktikan nilai sebenarnya dari skill tersebut. Dan orang itu adalah Ichino sendiri. Di sisi Ichino yang saat ini masih terjebak dalam cengkraman tentakel monster itu, ia sendiri menyadari selama ini dirinya memang tidak pernah menggunakan mana fusion, sebab menggunakan mana fusion hanya akan mengonsumsi mana dalam jumlah besar tanpa memberikan hasil yang berarti. Tetapi jika Rei memintanya menggunakannya sekarang, Ichino yakin Rei pasti punya alasannya sendiri. Jadi ia harus mempercayai rekan-rekannya sepenuhnya. Tanpa ragu, Ichino segera mengaktifkan skill mana fusion, hingga aliran mana yang sangat besar seketika mengalir keluar dari tubuhnya, bergerak menuju Rei dan Yuri. Sementara, ketika Yuri membelalak tak percaya saat merasakan mananya benar-benar sudah pulih, Rei justru hanya tersenyum tipis, karena sejak awal ia memang sudah tahu bahwa mana fusion memiliki kemampuan untuk membagikan mana penggunanya kepada orang lain. Dan itu merupakan sebuah skill yang hanya bisa dimanfaatkan oleh penyihir dengan cadangan mana yang sangat besar. Tapi berhubung Ichino juga harus mempertahankan penghalang mananya sambil terus mentransfernya kepada Rei dan Yuri secara bersamaan, ternyata mana yang ia berikan kepada rekannya masih belum cukup kuat. Karena itulah, Ichino pun akhirnya memutuskan untuk menghilangkan penghalang mana yang digunakannya saat ini, hingga membuat Rei dan Yuri sontak menoleh ke arah Ichino dengan wajah panik. Bahkan tidak peduli meski Ichino harus mengorbankan dirinya sendiri di cengkram tentakel monster itu, Ichino tetap bertahan sambil mengerahkan seluruh sisa mananya untuk memperkuat efek mana fusion yang mengalir kepada Rei dan Yuri. Rei yang mengkhawatirkan kondisi Ichino hanya bisa berteriak penuh kecemasan. Sementara Ichino yang mulai melemah justru tersenyum tipis sembari mengatakan bahwa ia akan menyerahkan sisanya kepada Rei dan Yuri. Hingga begitu tubuh Ichino benar-benar sudah tertelan oleh lilitan tentakel tersebut, dengan cepat Rei dan Yuri langsung melesat menyerbu sang bos dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Serangan demi serangan yang mereka lancarkan akhirnya berhasil memotong sebagian tentakel monster itu, seolah pertahanan tubuhnya tidak lagi berarti apa-apa. Namun saat keduanya masih berusaha membuka jalan agar bisa mencapai Ichino, sialnya waktu mereka sudah tidak banyak lagi.
karena Ichino sendiri sudah hampir kehilangan kesadarannya dalam cengkraman tentakel tersebut. Bahkan meski Rei terus memaksa maju, tentakel monster itu tidak berhenti menyerang Rei, sampai memaksanya kembali mundur ke posisi sebelumnya. Yuri kemudian segera memanggil Rei dan mengatakan bahwa ia akan membuka jalan untuknya. Yang mana setelah Yuri mengaktifkan skill konversi mana yang bergejolak di sekitar tubuhnya, saat itu Yuri langsung membuat sejumlah pijakan di udara yang menuju ke tempat Ichino terjebak. Tanpa membuang waktu, Rei segera berlari melalui pijakan mana tersebut sambil mengucapkan terima kasih atas bantuan Yuri. Namun karena bos dungeon juga langsung menggunakan tentakelnya untuk menghentikan langkah Rei, Rei pun segera mengaktifkan skill penguatan tubuh ekstrim, hingga tebasan demi tebasan pedangnya berhasil memotong setiap tentakel yang menghalanginya. Lalu pada detik berikutnya, akhirnya Rei pun berhasil menyelamatkan Ichino dan segera melompat menjauh dari jangkauan monster tersebut. Namun tanpa Rei duga, tepat ketika mereka baru saja mendarat dan memastikan keadaan Ichino, ternyata pertarungan itu masih belum berakhir, karena bos dungeon tersebut telah bangkit kembali sambil melepaskan raungan mengerikan. Sementara tentakel-tentakel yang sebelumnya sudah Rei potong, kini juga pulih kembali menjadi seperti semula dan langsung menyerang Yuri. Melihat pemandangan tersebut, Rei langsung menyadari kalau keadaan akan menjadi jauh lebih sulit jika monster itu terus mampu beregenerasi seperti itu. Begitu tentakel-tentakel lain terus bermunculan dari dalam tanah dan salah satunya tiba-tiba menerjang Yuri. Yuri segera memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan itu, lalu membalas dengan satu tebasan cepat hingga tentakel tersebut kembali terputus. Yuri kemudian berteriak menanyakan apa sebenarnya rencana Rei. Menurutnya jika keadaan terus seperti ini, mereka takkan mampu bertahan lebih lama. Lalu setelah Rei meminta Yuri untuk mempercayakan semuanya kepada dirinya, saat itu Rei langsung menancapkan pedangnya ke tanah dan segera melesat maju sambil mengatakan bahwa ia akan mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Sementara ketika tentakel monster itu kembali menyerang Rei, dengan sigap Rei segera menghindar sembari bergumam. Ia tahu monster itu masih mampu beregenerasi meski sebelumnya telah terkena api abisal. Tapi kali ini, ia akan menggandakan daya hancurnya hingga monster tersebut takkan sempat beregenerasi lagi. Rei kemudian langsung mengaktifkan skill overclock dan mulai mengumpulkan api abisal di kedua tangannya. Jadi begitu sang bos melepaskan raungan keras dan bersiap menyerang Rei. Pada saat itulah, Rei segera melepaskan api abisalnya tepat ke arah mulut monster tersebut, hingga membuat sang monster bahkan tidak sempat bereaksi saat kobaran api hitam itu meledak dan menembus kepalanya. Dan alhasil, akhirnya tubuh raksasa monster itu telah kehilangan keseimbangan, lalu tumbang tepat di hadapan Rei. Setelah pertarungan itu benar-benar berakhir, Kronos sang dewa ruang dan waktu yang sejak tadi mengamatinya langsung membelalak. Ia sama sekali tidak pernah menyangka kalau makhluk yang disebut Grim Reaper tersebut bisa dikalahkan. Namun keterkejutan itu perlahan berubah menjadi amarah, membuatnya bersumpah tidak akan membiarkan seorang pun bisa keluar dari sana dalam keadaan hidup. Hingga tidak berselang lama setelah Ichino kembali berkumpul dengan tim dan memuji keberhasilan Rei. Tanpa disadari oleh mereka bertiga, gumpalan energi gelap perlahan keluar dari dalam tubuh monster itu, lalu langsung melesat cepat ke arah mereka. Rei yang melihatnya sontak berteriak memperingatkan semua orang untuk segera menghindar. Tetapi meskipun ketiganya masih selamat, energi gelap itu justru terus bertambah semakin banyak, membuat semua orang tidak punya pilihan selain harus segera keluar dari dungeon tersebut. Energi gelap itu terus mengejar mereka dari belakang, seolah tidak ingin melepaskan mangsanya. Bahkan meski mereka sudah mempercepat langkah dan hampir sampai di pintu keluar dungeon, energi gelap itu kini telah berada tepat di belakang Rei dan bersiap menelannya. Namun di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyuruh mereka menyingkir, kemudian muncullah sebuah perisai sihir raksasa yang langsung memblokir seluruh energi gelap tersebut. Sementara ketika Ichino dan Yuri membelalak kagum melihat kehebatan perisai itu, sang penyihir yang menciptakannya kemudian berjalan mendekati mereka, membuat Rei penasaran siapa dia sebenarnya.